Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang bergabung di acara ini. Ini adalah acara dari Kingdom Business Community yang hari ini akan menampilkan topik online sebagai program dari Kingdom Business Community Business Support, Bapak Ibu. Terima kasih sudah ikut di dalam channel Zoom kami. Dan ini adalah merupakan rangkaian acara kita yang kedua dalam rangkaian acara untuk mengedukasi dan memberikan inspirasi tentang bisnis online di Indonesia, terutama pada saat krisis dan kita semua mengalami hal ini. Tetapi yang penting bukan bicara soal krisisnya, bahwa setiap krisis pasti ada maknanya dan dalam masalah kritis saat ini kita tetap punya peluang yang besar, terutama dalam bisnis online. Bapak Ibu, hari ini tema kita akan mengangkat sosial media untuk bisnis retail dan kuliner, Bapak Ibu. Jadi ketika kita bicara soal retail dan kuliner, ini menjadi bisnis yang mungkin hari ini sedikit turun tapi masih menarik juga. Dan hari ini kita akan menampilkan dua narasumber dan satu memberikan penjelasan bagaimana bisnis online ini bisa berjalan saat ini. Khususnya hari ini kita akan bahas soal bagaimana sosial media di dalam bisnis, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya karena acara ini merupakan rangkaian dari Kingdom Business Community, kita minta Bapak Ibu untuk bisa memberikan like dan subscribe di channel YouTube Kingdom Business Community. Silahkan dibuka, kemudian langsung subscribe. Tujuannya supaya YouTube kita ini bisa menjadi YouTube yang banyak dilihat oleh masyarakat karena isinya yang demikian padat dan isinya yang menarik dan semoga menjadi dampak bagi Indonesia, terutama dalam hal mengedukasi para pebisnis di Indonesia. Bapak Ibu, kita akan mulai acara hari ini. Nah, ini adalah acara kita minggu kemarin, Bapak Ibu. Sekedar review, jadi Bapak Ibu yang sempat ketinggalan, yang tidak menyaksikan acara kita di sesi pertama, dan waktu itu kita mengambil judul Peluang Online di Tengah Krisis. Bagaimana tetap bisnis bisa eksis di era online ini. Bapak Ibu, mohon supaya fasilitas untuk coret-coret layar dan fasilitas untuk bicara tolong di-mute dulu supaya tidak mengganggu screen, Bapak Ibu. Ya, oke, terima kasih. Oke, saya mau sebutkan rangkaian yang pertama tadi di sesi 1, ada beberapa insight yang kita bisa ambil yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu yang ikut ataupun tidak ikut sehingga tetap tahu acara sesi 1 kita kemarin, di minggu kemarin bicara soal apa. Dalam sesi itu intinya bahwa ini eranya saatnya masuk dalam bisnis online. Semua dalam survei menyatakan setuju bahwa bisnis online optimis akan tetap berkembang di Indonesia. Dan kita tahu bahwa pasar yang dituju itu harus jelas. Jadi Bapak Ibu harus membuat segmentasi market yang jelas sehingga tidak salah memilih market ya. Tidak asal menjual produk, palu gada, semua dijual, tidak. Tapi harus pilih siapa yang dipilih dan produk apa yang cocok. Dan penggunaan Google Trend menjadi penting bahwa di sana kita bisa tahu untuk mencari tren apa sih kata kunci yang dicari oleh Google, sehingga kita tahu ketika kita mempromosikan produk kita melalui SEO atau melalui apapun, hashtag kita tahu bahwa itulah kata-kata atau kalimat yang disukai oleh user. Berikutnya kolaborasi akan mempercepat semuanya. Ketika Bapak Ibu hari ini tidak bisa mendesain, Bapak Ibu bisa melakukan desain dengan software-software free di internet. Dan yang terpenting Bapak Ibu juga harus punya database yang benar, database yang lengkap tentang customer Bapak Ibu. Cara cari database mesti tercatat sehingga ketika keadaan seperti ini Bapak Ibu bisa blast email, bisa melakukan activity marketing yang tetap terikat dengan customer Bapak Ibu. Dan yang penting belajar dari orang yang sudah terjun dalam bisnis online, Bapak Ibu ya. Makanya kita menghadirkan narasumber yang praktis. Mungkin Bapak Ibu tidak mengenal orang tersebut. Orang tersebut mungkin belum menjadi orang yang terkenal, tapi mungkin setelah acara ini akan jadi orang terkenal, tapi yang penting bukan soal terkenalnya, yang penting adalah orang ini punya hati untuk berbagi, dan orang ini punya kisah nyata di dalam dunia online. Itulah yang kita cari, Bapak Ibu. Oke, hari ini kita akan masuk ke topik kedua, yaitu sosial media, di mana akan hadir narasumber hari ini adalah yang pertama, Pak Heru Wijayadi, beliau adalah dari Meme Floris dan Hero Soft Media, ada Ang Budi, yang dulu pengusaha komputer yang sekarang terjun di bisnis online, dan ada Daniel Aditya. Nanti saya akan bukakan CV mereka. Inilah CV Pak Heru. Jadi tidak diragukan lagi kemampuan beliau dalam bisnis online. Beliau adalah CEO dari Hero Soft Media,
juga meme florist. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memesan bunga langsung hanya dengan aplikasi atau melalui website, Bapak Ibu bisa langsung pesan di Meme Florist. Dia adalah certified Google Partner di Jawa Tengah. Yang pertama di Jawa Tengah. Juga sempat jadi pembicara di ajang APEC di Chili tahun lalu. Beliau juga Country Lead Asia Pasifik untuk ME Trade Coalition, yang gerakan UKM di ASEAN. Kemudian juga mentor gerakan nasional 1000 startup di Indonesia, dan masih banyak lagi yang lain aktif menjadi narasumber dari radio dan banyak lagi. Berikutnya narasumber kedua adalah Daniel Aditya yang baru keluar kuliah di akhir 2010, mengelola sebuah resto di Semarang. Jadi kalau Bapak Ibu ke Semarang boleh mampir ke resto ini, namanya adalah Happy Resto. Jadi kalau ke restoran ini dipastikan Bapak Ibu akan happy terus ya. Selain menunya enak, juga harganya juga pas, yang penting cocok ya. Makanya sampai nanti di Grab dia menjadi nomor 1 di Semarang dan seterusnya. Dahsyat banget Bapak Ibu. Beliau ini aktif di kegiatan GBC ya, di komunitas Kingdom Business Community. Dan yang terakhir narasumber kita adalah Ang Budi ya. Jadi ini simpel sekali, slide-nya Ang Budi dari IM Chili. Nah, beliau ini dulu pengusaha komputer, kemudian bisnis printing, percetakan. Nah, karena dia sangat kreatif, lalu membuat percetakan itu dibikin di massal dan dijual ke marketplace, dan tentunya promosinya lewat sosial media. Maka dia menjual yang namanya sekarang amplop angpau, tulisannya Selamat Idul Fitri. Jadi angpau tidak untuk Imlek, tapi ternyata juga untuk Idul Fitri, dan juga untuk pembuatan dos-dos hampers dan yang lain. Menarik semua narasumbernya. Tapi sebelum kita ketemu narasumber yang luar biasa, ada beberapa insight yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu untuk pengantar, dan supaya Bapak Ibu tidak langsung kaget ketemu narasumbernya ya. Ada data yang Bapak bisnis digital Indonesia itu trennya kayak apa gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah penduduk Indonesia Bapak Ibu, dari 270 juta penduduk Indonesia, ternyata yang mengakses handphone ada 338 juta. Ini dahsyatnya orang Indonesia Bapak Ibu ya. Penduduknya cuma 272, tapi yang pakai handphone itu 338 juta. Jadi satu orang punya beberapa handphone ya. Jadi walaupun krisis, handphonenya tetap banyak Bapak Ibu. Oke. Berikutnya lagi kalau kita lihat overview untuk pengguna internet, ternyata 60% dari total populasi itu menggunakan. Dan average penggunaannya untuk internet dalam satu hari ternyata 7 jam 59 menit. Boleh dikatakan 8 jam. Maka sama dengan tidur Bapak Ibu ya. Ya ternyata pakai internetnya banyak banget. Jadi kalau punya karyawan, hati-hati Bapak Ibu, dikontrol, jangan-jangan mereka di kantor nanti kalau sudah tidak work from home ternyata banyak main internetnya gitu. Oke. Kemudian daily spend with media, ternyata yang menggunakan sosial media itu ada 3 jam 26 menit. Jadi kalau hari ini topiknya adalah membahas soal sosial media, sangatlah relevan karena ternyata sosial media sangat dilihat oleh market di Indonesia ya. Berikutnya lagi social media advertising. Di sini kita lihat bahwa ternyata faktor dari sisi usia seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya cepat aja. Nah, ini ada social media overview tadi yang pakai social media di Indonesia. Ya, ini social media behavior-nya, oke. Okay. Nah, ini adalah most used social media platform di Indonesia, yaitu yang paling banyak digunakan adalah YouTube, kemudian WhatsApp, Facebook, Instagram. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu promosi di Facebook, promosi di Instagram sudah sangat tepat. Dan ketika Bapak Ibu punya video yang Bapak Ibu upload di YouTube, ternyata menjadi lebih menarik lagi karena memang Google suka sekali ketika pebisnis punya akun YouTube. Nah, ini adalah share. Penggunanya ternyata tetap banyak Android, Bapak Ibu, 93,2 Android, yang penggunaan Apple-nya hanya 6,4%, dan yang lain adalah sisanya. Oke, minggu depan acaranya menarik, nanti kita akan bahas di akhir sesi, dan sekarang kita langsung masuk ke pembicara pertama kita. Saya undang dari Bapak Ang Budi untuk menyampaikan presentasinya. Tanya jawab akan kita berikan di akhir sesi pembicara Pak Ang Budi dan Pak Daniel, sehingga nanti semuanya tercatat lebih rapi, dan Bapak Ibu silahkan ketika dalam sesi pembicara ketemu satu clue langsung ditulis. Saya Ang Budi, saya langsung persilahkan untuk menyampaikan sesinya dan mengontrol layarnya. Silahkan Pak Ang Budi. Oke, sambil menunggu Pak Ang Budi, Bapak Ibu perhatikan bahwa tolong suaranya di mute supaya tidak mengganggu. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil snack, sambil minum, sambil melakukan aktiviti. Silahkan, yang penting suara tidak masuk ke sini ya Bapak Ibu.
hari ini tergabung sudah ada 340 peserta yang terus naik terus karena pendaftarnya di atas 500, dan saya harap ajang ini menjadi tiap jam 1:30 siang, Bapak Ibu tetap selalu bersama dengan kami, Kingdom Business Community, dan mengikuti acara yang bisnis support yang berbau digital ini, Bapak Ibu ya. Silahkan disampaikan ke teman-teman komunitas yang belum ikut, katakan pada mereka bahwa acara bagus sekali, sehingga mereka bisa ikut juga acara ini. Oke. Sekarang kita masuk dulu ke Pak Heru Wijayadi yang akan memberikan sedikit insight sebelum masuk ke pembicara. Silakan Pak Heru. Balik, Shalom Bapak Ibu, teman-teman rekan-rekan semua. Terima kasih. Sebelum mungkin nanti masuk ke Pak Ang Budi dan juga ada rekan saya Pak Daniel ya, yang akan berbagi, mereka sebagai praktisi di kuliner dan di retail. Saya akan awali dulu untuk memberikan secara singkat insight mengenai penggunaan sosial media sendiri pada umumnya. Saya akan share screen. Oke, saya akan share screen saya untuk sedikit saya perkenalkan. Jadi, saya percaya Bapak Ibu di sini sebagian mungkin karena topik kita adalah mengenai kuliner dan retail ya, mungkin ada sebagian dari Anda yang dari kuliner, ada sebagian mungkin dari retail juga, atau mungkin dari yang lain. Nah, tadi mungkin saya sudah siapkan ada polling singkat, boleh mungkin dibantu rekan dari KBC dari Pak Riki ya, untuk running polling yang ada bisa di running untuk polling secara singkat polling. Oke, Bapak Ibu bisa muncul di layar Anda mengenai polling. Secara singkat kita ingin melihat apakah jenis usaha Anda dari kuliner atau dari retail atau yang lainnya kalau Anda memang bukan dari kuliner dan retail, dan juga kita ingin melihat kondisi secara umumnya bagaimana. Oke, ini udah mulai masuk ya, udah hampir 100 orang partisipan mengisi, silahkan dilanjut dulu, kita ingin melihat. So far hampir rata ya ternyata ya, sebagian dari kuliner, sebagian retail, sebagian juga ternyata dari bisnis yang lain, bukan kuliner dan retail. It's okay, saya harap Anda juga akan belajar sesuatu di sini. Oke, sebentar lagi kita akan stop ya, jadi udah kira-kira udah mewakili dari rekan-rekan, udah hampir hampir 250, kita akan stop di 250 ya, supaya kita bisa segera lanjut. Ya, thank you, saya stop di sini rekan-rekan. Oke, thank you, dari data yang ada di sini, ternyata 60% adalah dari kuliner plus retail ya, Anda dari bisnis kuliner dan retail, 40% dari yang lainnya. Luar biasa, Anda ingin tetap belajar sesuatu meskipun bukan spesifik di industri Anda. Tapi kita di sini juga melihat di pertanyaan kedua, bagaimana penjualan Anda saat ini, saat COVID ini ya, ternyata 79% menyatakan ada penurunan penjualan ya, hampir sebagian besar ya, hampir keseluruhan 80% mengalami penurunan, tapi menariknya ada 22 orang, 9% justru ada peningkatan di kondisi saat ini. Oke, menarik. Ya, saya akan start dengan materi singkat mengenai sosial media pada umumnya penggunaan. Saya harap dari ini Anda bisa mendapatkan sesuatu, tips-tips singkat untuk menggunakan sosial media, apapun bisnis Anda ya, termasuk tentunya untuk kuliner dan retail. Nah, ini saya ulang dikit, minggu lalu saya juga sampaikan sedikit dari slide yang sama, tapi menariknya adalah karena kalau kita lihat dari slide ini Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa industri food processing dan retail, dalam hal ini ya termasuk adalah kuliner tentunya ya, masuk dalam food processing, sebetulnya dikategorikan sebagai kategori hijau seharusnya Bapak Ibu. Seharusnya kuliner dan retail ini, kenapa kita juga satukan dua consumer goods gitu, Anda langsung memasarkan ke consumer, tapi kedua juga ini adalah fast moving, ada kebutuhan untuk fast moving di dua industri ini. Nah, dua industri ini sebetulnya anehnya ada di kategori hijau. Kategori hijau maksudnya adalah ini industri-industri yang di masa COVID ini seharusnya justru bisa mendapatkan manfaat atau harusnya bisa ada momentum untuk bisa mengalami peningkatan dari sisi bisnis. Kebalikan dari sisi yang sebelah kiri, yang warna merah. Di merah ini kita tahu bahwa ini industri yang suffer atau yang memang
sangat berat ya di masa-masa seperti ini karena hotel tutup, misalnya tourism gitu kan, penerbangan juga. Nah, tapi ya kembali kita akan fokus di sini Bapak Ibu, bahwa seharusnya menurut riset, Anda yang berada di industri kuliner dan retail seharusnya masuk di kategori hijau. Pertanyaannya kemudian, kenapa? Kalau tadi dari hasil riset tadi, hampir 80% menyatakan bahwa mengalami penurunan secara bisnis. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi tanda tanya ya, karena sebetulnya potensinya ada, orang masih tetap butuh makan, katakan begitu ya, dan orang masih butuh barang-barang retail, tetapi masih banyak yang dari lingkungan atau saudara-saudara yang mengalami masalah dari sisi bisnis. Oke, nah kita akan lihat, jadi dari teknologi online dan sosial media ini kita percaya seharusnya ini bisa membantu Anda, Bapak Ibu ya, membantu kita supaya menggunakan teknologi ini untuk bisa meningkatkan penjualan Anda. Oke, ini kalau boleh mungkin bisa di-clear ini ya, mungkin rekan-rekan untuk tidak menggunakan, kita harus tahu Bapak Ibu bahwa di dalam tantangan yang ada di COVID ini, sebetulnya bagaimanapun ada yang namanya di krisis seperti ini, kita harus mencari jalan keluar secara singkat ya untuk short term escape. Tapi kalau Anda mempersiapkan dengan baik, ini akan menjadi long term opportunity ya, atau peluang untuk jangka panjang seharusnya. Nah, kita berharap bahwa krisis ini tidak berlangsung lama, sehingga dari persiapan kita di masa seperti ini, kedepannya kita harus punya optimisme bahwa apa yang kita persiapkan di saat krisis akan bisa membawa kita untuk naik jauh lebih tinggi, jauh lebih baik di peluang di masa depan. Oke, kalau kita hanya kategorikan secara formalnya sebagai sosial media, tapi di Indonesia sendiri, WhatsApp lebih banyak dikatakan ya memang dikategorikan sebagai platform untuk komunikasi ya daripada untuk sosial media. Jadi kita nggak akan berdebat dari sisi terminologi, tapi kita akan fokuskan saja di dua platform ini. Karena kenapa? Karena memang ini dua platform yang paling populer di Indonesia untuk keperluan sosial media dan paling mudah digunakan. Itu kuncinya. Ya, paling mudah digunakan dan paling populer. Ada platform lain misalnya TikTok, saya tahu. Tapi ini juga tidak untuk semua mungkin ya, atau membutuhkan preparation yang lebih. Tapi ini memang growing. TikTok juga perlu untuk kita pertimbangkan dalam penggunaannya. Hari ini kita akan hanya fokus di dua platform ini dulu, Instagram dan Facebook. Nah, Bapak Ibu, poin pertama, saya akan langsung ke dalam prakteknya. Apa yang kita perlu lakukan dalam penggunaan, ya, gunakan akun bisnis. Jangan gunakan akun profil pribadi. Ya, apa bedanya, Pak? Beda. Kalau Anda mendaftar di Facebook dan Instagram pada umumnya, itu kalau Anda mendaftar dengan cara biasa ya, katakan itu adalah profil pribadi. Ya, tapi sebetulnya nanti saya akan tunjukkan ada slide-nya, kita dengan mudah sebetulnya membuat akun untuk bisnis. Kenapa? Karena satu, akun pribadi seharusnya juga tidak diperbolehkan untuk keperluan bisnis. Secara TOS-nya ya, term of service-nya dari Facebook maupun Instagram seharusnya tidak menginginkan untuk platform pribadi digunakan untuk bisnis. Itu pertama, tapi dua juga Anda kehilangan manfaat jika Anda menggunakan akun yang profil pribadi untuk keperluan bisnis, itu Anda kehilangan banyak manfaat. Manfaat apa? Ada banyak manfaat sebenarnya. Ya, pertama, akun bisnis itu kita bisa isikan dengan berbagai informasi mengenai bisnis kita. Ya, sehingga orang bisa dengan mudah menemukan informasi yang lebih jelas mengenai bisnis kita, alamat, telepon, ya, kategori bisnis kita, dan lain-lain. Kedua, kita bisa melihat insight data, Bapak Ibu. Jadi di akun bisnis itu ada insight data yang cukup detail ya. Jadi kira-kira audiens Anda, follower Anda itu laki-laki atau perempuan yang lebih banyak gitu ya, persentasenya, usianya, usia berapa yang lebih banyak mengikuti sebagai follower ya, lokasi mereka di mana, itu sangat banyak informasi yang kita bisa dapatkan lewat akun-akun bisnis. Sehingga kalau Anda tahu dengan tepat siapa sebenarnya follower Anda bisa buat konten yang nanti akan sesuai buat mereka. Ya. Kemudian ketiga juga ada
Anda bisa melihat posting-posting yang populer yang Anda berikan itu posting yang paling populer yang mana, Anda bisa melihat datanya sehingga Anda bisa tahu nih, oh seperti ini sebenarnya kira-kira yang orang cari. Ya, kemudian kita juga bisa buat button call to action, ya sehingga dengan cepat audiens Anda ini, para follower Anda ini dengan cepat mereka hanya klik, mereka tinggal call, mereka tinggal email, ya atau bahkan mereka bisa buka map untuk mereka datang ke lokasi Anda. Ya. Terakhir juga kita bisa running iklan ya pada satu titik di mana Anda ingin scaling atau ingin melipat gandakan lebih luas lagi promo Anda dapatkan kalau Anda menggunakan akun personal ya. Nah, cara membuatnya gimana? Sebenarnya sangat gampang Bapak Ibu ya cara membuat akun baik. Kalau di Facebook itu akun bisnisnya namanya Facebook Page Bapak Ibu ya. Kalau ada yang belum tahu Facebook Page. Di Facebook pada umumnya Anda kan akun profil pribadi, tapi ada button di atas itu yang tertulisnya create ya. Kalau Anda pakai bahasa Inggris create, kalau di bahasa Indonesia ya buat ya, kalau nggak salah buat atau apa itu. Dan di situ langsung kelihatan ada create page ya. Tinggal Anda ikutin segera dalam hitungan 6 menit Anda sudah bisa mengerjakan membuat Facebook page Anda ya. Hal yang sama dengan Instagram bisnis. Di Instagram bisnis juga Anda tinggal klik menu yang ada, kemudian di situ ada switch ke bisnis profile. Ya, maka akun Anda akan di-switch menjadi akun bisnis. Ya, sangat simpel, sangat gampang. Nah, tadi poin pertama adalah bagaimana kita bikin dulu akun bisnis Anda. Kalau Anda masih kurang jelas step by step-nya bagaimana, Anda tinggal buka saja misalnya YouTube. Ya, Anda lihat cara untuk membuat akun Facebook, bisnis, akun Instagram, itu sangat mudah Anda bisa temukan. Poin kedua, sebetulnya intisari dari sosial media itu kan adalah konten ya Bapak Ibu. Konten, isinya. Ya, dan kunci keberhasilan sebuah sosial media sebenarnya adalah bagaimana kita create shareable content. Ya, jadi kita membuat konten yang memang layak untuk di-share, yang akan bisa di-share. Kita nggak bisa bilang create viral konten, nggak bisa Bapak Ibu, karena viral itu nggak bisa dipastikan ya. Viral itu hanya hasilnya. Tapi kita startingnya kita bisa mulai dengan konten yang memang shareable, yang memungkinkan atau memicu sehingga orang mau sharing konten kita. Hopefully nanti bisa jadi viral, hopefully. Ya. Tapi mindset-nya adalah mindset konten yang shareable. Nah, konten yang shareable itu gimana? Ada 2 poin Bapak Ibu. Sebenarnya tujuan orang menggunakan sosial media itu cuma 2 kok. Kita perlu tahu ini. Ini penting. Ya. Tujuan orang menggunakan sosial media itu cuma 2. Yaitu mereka satu cari hiburan, 2 mereka cari informasi. Titik, itu aja Bapak Ibu. Jadi kita perlu tahu bahwa orang menggunakan sosial media tujuannya hanya 2. Mereka mencari hiburan atau mereka mencari informasi. Nah, kalau kita tahu bahwa orang menggunakan sosial media untuk keperluan itu, ya bagaimana kemudian kita mengemas konten kita yang memang either keperluan entertaining atau menghibur atau keperluan informasi. Tidak ada orang yang menggunakan sosial media untuk keperluan dijualin Bapak Ibu ya, atau orang untuk supaya orang lain bisa jualan ke saya. Nggak ada yang seperti itu. Betul? Ya saya yakin Bapak Ibu Anda menggunakan sosial media juga tidak ingin kan, tujuan utamanya tidak ingin untuk melihat iklan-iklan dari orang. Betul ya? Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Nah, kalau kita memang tahu bahwa tujuannya itu, nah kita create konten yang memang akan menghibur, hopefully akan menghibur dan memberikan informasi yang baik. Nah, ini contoh saja ya dari sebuah industri kuliner juga, dari sebuah coffee shop di Semarang yang barusan buka ya, Talk About Coffee. Ini kebetulan dari saudara juga sendiri. Nah, di sini bagaimana meng-create konten berupa foto-foto ya yang dan stories. Kita harus tahu bahwa ini Instagram ya, saya ambil contoh di Instagram. Tapi di Facebook pun sekarang hampir sama, di Facebook juga ada ya stories-nya juga ya dan newsfeed. Jadi pada dasarnya konten increase, ya kita memang hapus. Tapi kalau untuk stories ini bertahan selama 1 hari, ya kecuali nanti kita akan buat itu menjadi sebuah highlight. Nanti saya akan tunjukkan apa itu highlight. Ya, tapi newsfeed ini kita konten-konten yang permanen kita isikan di situ, dan stories, kalau stories lebih ke video-video yang memang
spontanitas, Bapak Ibu. Anda nggak perlu menyiapkan terlalu fotografis atau seperti apa, tapi ini bisa menjadi sebuah spontanitas Anda upload di situ. Ya, jadi konten-konten yang engaging seperti itu, dan tadi yang saya bilang adalah highlight. Ya, highlight itu seperti ini, Bapak Ibu, yang saya kotak merah. Ya, jadi di dalam profil bisnis Anda bisa masukkan, Anda bisa pilih, Anda create dan Anda pilih highlight dari stories yang Anda sudah pernah buat, ya, sehingga akhirnya masuk di sini. Nah, dengan seperti ini sebetulnya saya sekarang bilang bahwa sebagian besar industri kuliner dan retail itu bisa bilang udah nyaris nggak butuh lagi sebuah website sebetulnya. Ya, at least untuk di tahap awal itu sudah tidak lagi dibutuhkan. Kenapa? Karena highlight ini sebetulnya sudah bisa mewakili, berfungsi seperti sebuah website, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita memasukkan kategori-kategori produk kita memasukkan testimoni dari pembeli-pembeli kita, ya, kategori produk, kemudian penjelasan lebih lanjut, itu bisa masuk semua di dalam kategori-kategori story highlight ini. Ya, begitu juga dengan informasi-informasi kontak yang ada di atasnya, kita perlu masukkan dengan lengkap, dengan jelas, sehingga orang bisa menghubungi kita dengan mudah. Nah, tadi saya bilang bahwa kita harus create shareable content. Konten sendiri itu di newsfeed itu pada dasarnya adalah satu, gambar atau video. Kedua, kemudian adalah caption. Captionnya adalah tulisan, ya, tulisan yang ada, dan kemudian ketiga hashtag-nya. Nah, 3 poin ini yang Anda perlu pikirkan, ya. Pertama, ini harus relevan dengan situasi misalnya. Di sini kita bisa lihat contoh bahwa ini memasuki masa puasa Ramadan, bisa kita siapkan tips-tips misalnya untuk tips-tips menghadapi puasa, persiapan fisik dan lain-lain, ya. Dan konten-konten yang memang menarik. Kemudian hashtag kita bisa masukkan, barulah adalah hashtag-hashtag contoh dari kategori produk kita maupun hashtag yang berpengaruh, yang berhubungan dengan judul atau topik yang sedang dibahas mengenai tips puasa dan lain-lain, itu ada di bawahnya, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang kita perlu pikirkan 3 poin ini. Ketiga, setelah kita optimasi konten itu dengan baik, kita sudah create shareable content, kita bagaimanapun kita perlu untuk promosikan konten kita. Bapak Ibu, ya, kita perlu promosikan konten kita. Memang bisa secara tidak mempromosikan, tentunya itu akan lebih makan waktu. Ya, kita akan lebih bagus kalau kita manfaatkan channel-channel untuk berpromosi. Salah satunya adalah menggunakan influencer. Nah, kalau kita bicara influencer, banyak orang langsung takut nih, ya, karena langsung berpikir, wah, biayanya apa nggak mahal, Pak? Biayanya apa nggak tinggi? Nah, Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa influencer sendiri punya beberapa level, ya, punya beberapa level. Dari level yang kita sebut mega, ya, mega influencer itu yang sampai 1 juta atas followernya, makro, ya, middle, mikro, hingga paling kecil adalah nano. Kita sebut nano influencer dengan follower 1.000 hingga 10.000 kira-kira, ya. Nah, untuk Anda yang memang bisnis Anda memang belum terlalu besar, ya, katakan memang masih bisnis lokal skopnya, atau Anda memang kuliner ada skop lokal, Anda lebih baik fokuslah pada nano, karena pertama biayanya jauh lebih murah pastinya, ya. Bahkan kalau Anda bisa ketemu dengan influencer-influencer nano dan mikro yang baik atau yang tepat, ya, sebetulnya nyaris gratis, Bapak Ibu, ternyata. Nyaris gratis. Seringkali mereka ini bahkan gini, bersedia hanya Anda mungkin tergantung dari jenis produk Anda, ya. Anda bisa misalnya hanya sekedar kirim produk Anda gitu kan, Anda hanya berikan produk Anda untuk digunakan mereka, nah itu aja cukup seringkali, ya. Jadi Anda kalau Anda kuliner, Anda undang mereka untuk datang misalnya saat, ya nggak di saat seperti ini saya tahu, ya, atau Anda kirimin misalnya packaging, atau Anda kirimkan paket-paket makanan terbaik Anda gitu untuk di-review, biasa mereka dengan senang hati akan review, ya. Itu pertama, dari sisi biaya. Tapi kedua juga dari sisi konversi. Ya, konversi itu jadi gini, ya, follower dari mikro dan nano influencer, biasanya mereka tuh jauh lebih dekat, Bapak Ibu. Mereka jauh lebih dekat, ya, sehingga
apapun yang dikatakan oleh si influencer ini, mereka cenderung akan mengikuti. Ya, ini lebih banyak digunakan untuk branding. Ya, brand-brand tertentu, produk tertentu yang sudah nasional misalnya, nah itu di sini mainnya. Di level untuk membutuhkan penjualan, sales, konversi, secara persentase mikro dan nano ini lebih besar biasanya. Ya, jadi daripada Anda mencari di level makro dan ke atas, Anda cari beberapa atau sebanyak mungkin mikro dan nano influencer. Itu akan jadi jauh lebih hemat biaya dan konversinya jadi jauh lebih baik. Oke, poin keempat, Anda bisa lakukan yang namanya giveaway, nggak hanya sekedar memberikan aja, tapi memberikan sebuah hadiah dengan persyaratan tertentu. Ya, misalnya memfollow, mengikuti ini Anda sehingga Anda nambah follower. Ya, kemudian Anda bisa minta mereka untuk sharing, nge-tag teman-temannya, ya, nge-tag teman-temannya, syaratkan mereka atau ambil foto, ya, untuk di-upload. Seperti itu, ya. Lakukan, buat rule-nya dengan jelas. Buat rule-nya dengan jelas. Kemudian kedua, buat postingnya di newsfeed, ya, dan promosikan ini beberapa kali. Program giveaway ini promosikan beberapa kali, beberapa posting. Tapi ketiga, setelah itu konsisten, ya. Jadi tentunya Anda jangan membuat giveaway palsu, ya, tapi betul-betul Anda kemudian konsisten untuk Anda tentukan pemenangnya secara random dan kemudian umumkan itu ke publik siapa yang memenangkan giveaway kali ini. Ya, lakukan ini secara konsisten dari hasil uji coba kami, dari hasil riset dan uji coba yang kita sudah lakukan beberapa kali. Giveaway ini bisa meningkatkan follower dan meningkatkan ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Jadi investasi yang kita berikan dari sisi hadiah yang kita berikan dibandingkan dengan hasil ini cenderung biaya per konversinya sangat bagus. Ya, jadi Anda bisa lakukan giveaway seperti ini. Kelima terakhir Bapak Ibu, ini mungkin nggak terlalu terkait langsung dengan Facebook dan Instagram, tapi ini sangat penting khususnya buat Anda yang bergerak di industri kuliner, ya. Karena di waktu saat ini Anda di rumah, ini sebenarnya waktu yang sangat baik untuk Anda ini mengembangkan produk Anda, Bapak Ibu. Ya, caranya gimana? Caranya paling gampang sebenarnya dengan menggunakan YouTube. Minggu lalu sedikit sudah singgung mengenai ini, tapi karena ini sangat penting, mungkin nggak semua Anda juga minggu lalu ikut, saya akan sedikit secara cepat review, ya. Jadi bahwa Anda tuh bisa mencari ide-ide, Anda bisa mencari cara, ya, untuk membuat produk-produk itu sangat banyak Bapak Ibu. Kita bisa ketik aja di YouTube itu cara membuat. Kita bisa lihat di sini, bahkan sebagian besar di sini itu adalah resep-resep makanan semua. Cara membuat, ya, boba, donat, kentang, pancake, dan lain-lain. Sehingga Anda nggak akan kekurangan ide sebetulnya dalam membuat produk baru. Ya, jadi ini misalnya cara membuat dalgona coffee, ya. Ini Anda bisa tinggal tonton videonya, Anda praktekkan, selesai. Anda sudah langsung mendapat satu jenis produk baru untuk kuliner Anda. Ya, bahkan Anda yang hari ini belum masuk ke industri kuliner pun sebetulnya sangat mudah dengan Anda cari sebanyak-banyaknya, Anda tes, lakukan riset di rumah ini, lama-lama Anda 1 minggu 1 produk saja misalnya, ya itu udah dalam waktu kita nggak tahu berapa lama kita nanti 3 bulan, berarti Anda udah dapat berapa itu 12 produk baru misalnya, ya. Jadi ini akan sangat berguna, ya. Kalau ada ketikan resep juga, ada sangat banyak resep-resep yang kita bisa lihat, ya, resep macam-macam. Anda tinggal praktek di dapur, selesai. Anda mendapatkan produk-produk baru untuk memperkuat lini bisnis Anda di kuliner. Oke, rekap aja secara singkat, kita udah pelajarin 5 poin. Tadi pertama kita gunakan akun bisnis, setup akun bisnis, create konten yang shareable, ya, yang memang bisa di-share, manfaatkan influencer, terutama nano dan mikro influencer. Keempat, lakukan giveaway. Ini konversinya sangat bagus. Dan kelima, kesempatan untuk Anda kembangkan produk di saat kondisi seperti ini. Demikian dari saya. Kita akan dengarkan next ke praktisi. Saya kembalikan ke Pak Joko. Semoga Anda mendapatkan manfaat dari Wow, sangat inspiratif dari Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Kita lihat Bapak Ibu tadi kita mendapatkan banyak manfaat, ya, dari yang Pak Heru sampaikan, bahwa kita mesti tahu bahwa tetap ada peluang. Maka Bapak Ibu harus selalu menjaga winning spirit, jadi tetap semangat itulah yang paling penting. Tanpa semangat Bapak Ibu tidak mungkin bisa bergerak, Bapak Ibu tidak bisa menjalankan ide-ide baru Bapak Ibu. Oke, setelah tadi Pak Heru memberikan insight yang luar biasa untuk pengantar kita masuk, sekarang kita akan langsung ke narasumber kedua, yaitu Bapak Ang Budi dari IIC. Silakan Pak Ang Budi, saya berikan waktu ke Bapak.
Oke, selamat siang semuanya. Hari ini saya mau sharing sedikit ya tentang apa yang sedang saya jalani. Oke, saya coba share screen-nya. Oke. Ya, mungkin ini sekilas singkat sekali CV saya. Saya mengelola flow printing, bagian cetakan ya, cetakan offset. Lalu kemudian dari 2016 saya mulai untuk beranjak ke online ya. Dan di sini saya punya anak satu, anak cowok ya, ada fotonya. Oke. Ya, latar belakangnya mungkin saya ceritakan dulu. Dulu pertama-tama itu waktu saya usaha printing ya. Jadi printing offset seperti biasa lah ya, kop surat, apa segala macam, brosur, flyer, segala macam, packaging untuk ke pabrik, segala macam. Nah, kemudian saya menemukan kendala, yaitu pada saat itu saya berkendala dengan bagian purchasing gitu ya. Jadi di KBC itu kan kita ini kan untuk tidak boleh memberikan under the table, sogok-sogok begitu ya. Terus kemudian tapi saya ikut KBC dibilangin begitu, kemudian kembali ke dunia pekerjaan diminta-minta seperti itu. Kemudian sampai suatu titik saya mengambil keputusan, udah saya nggak mau ladenin lah yang begitu-begitu, kan. Ya saya pikir dengan kita nggak mau begitu, nanti tiba-tiba entah bagaimana caranya omset saya bakal membludak gitu kan ya, karena kan saya berbuat baik gitu ceritanya. Tapi ternyata malah ya jeblok gitu loh, malah hancur gitu. Ya waktu itu sampai sempat juga sampai nggak ada order gitu. Ya teman, ya saya berusaha untuk tetap semangat, tetap ikut di Diskom dengan teman-teman, ya kemudian teman-teman juga memberikan semangat. Nah dari situ kemudian saya tetap jalanin saya pikir, saya berdoa, oh ini nggak mungkin lah Tuhan biarin saya begini terus gitu, kok malah ngikutin Tuhan malah hancur gitu kan. Ya terus saya pikir, oh kalau saya berkendala dengan bagian purchasing, bagian yang minta-minta ini, oh berarti saya harus jualannya sama yang pemilik langsung gitu kan. Nah, saya mikir begitu. Nah kemudian saya pikir kalau pemilik langsung, mana ada yang mau ngurusin perintilan begini gitu kan, untuk pabrik-pabrik. Nah saya mikir jadinya bisnis apa yang kira-kira bisa untuk pemiliknya langsung mau ngurusin seperti ini, tapi volumenya juga lumayan gitu kan. Nah terus saya pikir-pikir apa kira-kira. Nah kemudian Tuhan bukakan bahwa pada waktu itu mungkin dunia online belum kayak sekarang ya, dunia penjualan online itu belum kayak sekarang. Tokopedia baru ya yang jual dikit lah, baru dikit banget, masih sepi. Rata-rata di Facebook. Nah waktu itu saya lihat, akhirnya saya coba deh ke yang jualan-jualan online. Ini kan banyak UMKM, mereka butuh packaging untuk pengiriman. Nah, kemudian saya pelajarin gimana caranya bikin packaging yang bisa durable, yang dikirim kagak hancur, tapi tampilan tidak mengecewakan, tidak cuma dus coklat aja gitu. Jadi saya bikin desainnya bagus ya, istri saya bagian desain, jadi dia desain, ditempelkan ke dus yang dus yang coklat seperti itu. Jadi dia dapat kuatnya, dapat juga tampilannya. Nah, ya puji Tuhan di situ kemudian Tuhan bukakan pintu demi pintu. Jadi akhirnya banyak sekali toko-toko online yang meminta dibuatkan packagingnya pada saya. Nah, terus saya pikir-pikir ya ternyata ya jalan Tuhan memang kadang-kadang begitu lucu. Sepertinya kita hancur, nggak taunya disuruh pindah ke tempat lain. Nah, ya kemudian pada saat itu saya menjalanin itu, terus kemudian kan butuh untuk packaging itu kan butuh untuk kayak finishing ya, kayak bikin paper bag kan ada yang dilem, ada yang dilipat, ada yang di macam-macamin gitu. Nah itu saya butuh orang untuk menempel-nempel itu, lipet ya, orang-orang finishing, orang-orang harian. Nah kemudian saya ambillah orang-orang di sekitar rumah-rumah saya ini, ada beberapa orang
mereka kerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, terus kemudian kalau lagi nggak ada kerjaan, maksudnya kalau pesanan lagi ada apa namanya, ada jeda waktu yang lagi nggak ada finishing, nah mereka bingung mau ngerjain apa gitu kan. Nah, saya suruh paling bersihin kantor atau apa biar mereka tetap ada penghasilan. Tapi mereka merasa nggak enak gitu. Akhirnya, udahlah Pak, saya nggak usah masuk aja gitu. Jadi saya pikir kan kasihan juga gitu. Nah, akhirnya saya pikir kalau gitu saya harus bikin produk yang nggak usah orang nunggu order, tapi saya harus setiap hari harus ada yang dibikin gitu loh. Nah, mulailah saya berpikir, akhirnya saya mulailah bikin produk-produk seperti ya macam-macam. Akhirnya saya bikin packaging untuk kalau sekarang ini saya banyak packaging untuk orang baking ya. Jadi kan kalau mungkin saya kasih lihat aja langsung. Nah, jadi seperti ini produk kita untuk Lebaran 2020 ini. Nah, jadi kita bikin packaging bagaimana caranya supaya ibu-ibu yang suka bikin UMKM yang suka bikin kue, bikin makanan, bikin apa gitu. Jadi kalau mereka punya packaging seperti ini, mereka bisa jual langsung dari ternama gitu kan. Dan ini bisa dibelinya paling per 10 ya. Jadi nggak berat untuk UMKM itu. Nah, jadi dari sini ternyata saya jual ini secara online. Saya paksa saya belajar gimana cara menjual online apa segala macam. Setahun 2 tahun pertama nggak terlalu jalan gitu loh. Jadi memang online itu butuh waktu, butuh ketekunan. Jadi jangan berhenti, jangan kita nyerah, terus kembangkan produk, kita tambah produk ini, tambah produk itu. Ya tadi seperti Bro Hero bilang, kita lakukan giveaway, influencer, bikin event apa segala macam. Terus aja. Kadang-kadang memang tahun-tahun pertama kayak ngomong sendiri aja gitu, kayak nggak ada yang yang respon sedikit, yang ini apa. Tapi tetap kita lakukan terus ya. Puji Tuhan pada saat-saat seperti ini untuk bisnis yang offline itu kan kita susah untuk ngejalanin, tapi ini udah jalan gitu loh. Jadi Tuhan sudah berikan saya bisnis online ini duluan dan sudah jalan ketika kondisi seperti ini. Jadi saya bisa tetap pastian untuk tetap mendapat gaji, tetap kemudian nanti akan THR dan segala macam. Ya, mungkin ini saya kasih lihat juga. Nah, jadi ini beberapa produk yang saya buat. Ada ini tag-tag ucapan ya, ada yang ucapan puasa, ucapan untuk acara Idul Fitri ya. Saya juga ada bikin untuk Natal, Imlek apa ya, pokoknya event-event banyak kan saya bikin. Yang netral juga saya bikin. Jadi ini stiker untuk toples kue, bisa juga nanti mau ditempel di paper bag, di box ya. Jadi ya ini contoh yang katalog tahun ini juga. Ini ada dus untuk bolu gulung, untuk macam-macam. Jadi intinya sih sebenarnya yang saya pengen gambarkan di sini bagaimana mungkin Bapak Ibu sekarang sedang mungkin bingung bisnis offline-nya, jarin gaptek atau apa, tapi kalau menurut saya ke depannya bagaimanapun juga bisnis itu akan ke sana gitu. Bisnis itu akan ke online. Jadi kita mendingan mulai dari sekarang ya. Kalau memang belum mulai dari sekarang. Kita walaupun awal-awalnya berat, kayaknya aduh ini susah nih. Ini kok nggak ada orangnya. Lihat nggak ada yang beli atau apa. Nah itu terus kembangkan terus, jangan menyerah. Nah itu akan terus bertumbuh. Jadi kalau tahun pertama, tahun kedua itu memang berat. Nanti tahun ketiga udah mulai kelihatan hasilnya. Jadi nah ini yang saya gunakan ini contoh ini adalah Instagram dari produk saya. Jadi saya gunakan Instagram ini sebenarnya lebih banyak bukan untuk jualan tapi untuk melakukan emotional attachment dengan pembeli gitu loh. Jadi pembeli mempunyai koneksi dengan karakter yang saya buat di Instagram ini. Jadi seakan-akan mereka seperti bersahabat gitu loh, punya ikatan koneksi dengan si I'm Chili ini gitu loh. Jadi pada saat kita
berkata-kata itu seperti berkata-kata kepada teman. Jadi nanti di situ produk-produk kita itu seperti temennya jualan gitu. Ya, jadi istri saya ini yang gambar-gambar, desain-desain, langsung dikemasnya seperti ini. Jadi, nah nanti di sini saya kalau ada promo di Shopee, lagi ada voucher atau lagi ada ya promo macam-macam, nanti saya taruh di story ini tanggal sekian sampai tanggal sekian, lagi ada cashback, lagi ada promo, ya Tokopedia lagi ada apa, ya atau kita lagi mau ada event apa atau apa. Nah, ini media saya untuk promosi. Jadi nanti mereka beli barangnya bisa juga di sini, bisa juga lewat admin saya di WA, tapi saya biasanya lebih prefer mereka langsung ke marketplace supaya mereka juga dapat potongan, dapat cashback, dapat apa segala macam promo-promosi. Dan dari sisi sayanya juga untuk mengurus pengiriman-pengiriman, kalau order sudah banyak itu agak berat kalau kita ngurus secara manual, secara admin WA atau apa. Kalau melalui Tokopedia, Shopee, kita tinggal print, kita tinggal kirim, jadi bisa lebih luas lagi iniannya. Ya, jadi ini kalau kita menggunakan ini contoh Tokopedia-nya, jadi kita menggunakan Tokopedia kita, membuat orang juga mesen lebih enak, lebih kan dia trust, lebih aman, Tokopedia aman, lebih aman, transfernya juga kan ke Tokopedia, ya barang diterima, udah oke, baru lepas dana gitu kan, jadi aman. Jadi kalau kita jualan sendiri, mungkin orang masih takut-takut nih, jangan-jangan nipu, jangan-jangan habis ditransfer nggak ini lagi. Nah, jadi saya dorong bapak-bapak, ibu-ibu mungkin di sesi minggu depan nanti ada untuk Tokopedia, Shopee. Nah, ini mungkin minggu depan harus bisa join supaya bisa tahu gitu loh, mengembangkan bagaimana caranya membuat tips-tipsnya mengembangkan. Nah, minggu depan ini harus Bapak Ibu harus hadir supaya bisa maksimal. Karena saya merasakan sekali ketika kita join di Tokopedia, di Shopee, itu exposure-nya jadi luas banget gitu loh. Jadi kita nggak cuman situ-situ aja gitu. Dan kita sembari tidur juga bisa jalan terus gitu. Jadi bangun pagi order udah masuk, kita tinggal proses. Nanti kemudian besok lagi selesai proses, lihat udah ada lagi gitu loh. Jadi nggak perlu kita terus-menerus nungguin gitu loh, ya. Jadi ya salah satu yang penting di marketplace, so pasti selain daripada foto sosial media, marketplace itu penting banget, harus bagus, harus oke. Sebenarnya pakai kamera juga cukup, ya mungkin yang penting pencahayaannya aja, pencahayaan yang bagus, terus gunakanlah produk kita sendiri. Kalau bisa jangan pakai katalog dari tempat lain gitu loh. Jadi supaya nanti pas user terima, ini sesuai gambar katanya kan, oke, bagus. Tapi kalau mereka terima, ternyata foto katalog, nanti yang datang barangnya lain, mereka kecewa. Kenapa kalau kecewa itu jadi masalah? Karena di marketplace ini feedback dari pembeli itu sangat penting. Jadi walaupun harga barang kita katakanlah di bawah pasaran gitu ya, di bawah pasaran, tapi kalau feedback kita itu nggak oke, orang jadi nggak berani beli gitu loh. Orang mendingan yang ini aja, lebih mahal 5.000, lebih mahal 3.000, tapi feedbacknya bagus-bagus. Orang-orang di situ bilang, wah bagus barangnya, ininya, kalau dia saya, printingnya oke lah, apa segala macam ya, barangnya rapi, packagingnya rapi. Nah, jadi walaupun lebih mahal atau lebih mahal, mereka tetap beli gitu loh. Ya, jadi penting untuk feedback customer itu, ya. Nah ini kalau ini screenshot Shopee dari Shopee saya, dan ini juga ada link-linknya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat-lihat nanti kira-kira terinspirasi. Produk saya kalau diginiin cakep juga nih gitu. Nah ini fotonya kayak gini nih, kata-katanya mungkin kayak apa gitu kan. Nah itu bisa lihat-lihat di sini. Plus minggu depan jangan lupa harus tetap join supaya bisa bikin yang buat produk bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi jangan lewatkanlah kesempatan ini, karena waktu itu saya belajar, saya juga sampai pusing gitu, sampai waduh ini gimana ya, ini gimana. Baca FAQ-nya kan panjang banget gitu loh. Aduh, kadang-kadang ini nggak ngerti, bingung mau nanya siapa, ini nggak ngerti. Nah, minggu depannya Bapak Ibu ada kesempatan baik banget untuk bisa dapat ilmunya, dapat iniannya untuk menginikan produk Bapak Ibu. Ya, mungkin sekilas yang saya udah jalanin, yaitu seperti yang tadi itu, ya. Nanti ke depannya
tetap kita harus pikirkan bagaimana bisnis kita itu selain bisa berjualan, kita juga harus bisa grow in truth, grow in competence, grow in care. Jadi saya pesan dari saya, mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kepada pegawai ya, biasanya harus kita punya koneksi yang baik, harus kita punya kasih, harus kita berikan kesempatan. Kalau mereka salah, jangan terlalu sadis lah. Ya kalau bisnis online biasanya kan, kalau saya kan produknya udah mungkin ada 300-an gitu. Kadang-kadang kan orang pesen apa, ada yang salah, ada yang kurang, ada yang salah tipe, ada yang apa. Nah itu kalau biasanya orang jualan online langsung, wah adminnya pokoknya ganti, ongkos kirim. Misalnya katakan kirim ke Jabodetabek 10.000, pergi 10.000, pulang 10.000, potong uang makan 20.000 gitu kan. Nah 20.000 itu buat mereka tengah mati gitu loh, jadi bisa jadi nggak makan, bisa jadi nggak apa gitu loh. Nah tapi kan buat perusahaan sebenarnya 20.000 kan nggak terlalu ini, dan mereka juga nggak sengaja lah salah-salahin seperti itu gitu loh. Jadi jangan, kalau di saya mungkin sharing sedikit, saya yang seperti itu saya udah, kamu nggak usah digantikan, nggak apa-apa, nanti dari perusahaan yang ganti, jadi kalian ganti. Yang penting kalian mau belajar, yang penting kalian bisa tahu bahwa seperti ini bisa salah. Nah kalian berarti ceknya mesti bagaimana, ya kita kasih sistemnya juga, kalian harus ini, dan ternyata ke belakangnya itu justru jarang salah gitu loh. Jadi puji Tuhan juga saya lakukan itu, mereka jadi, kalau mereka ganti sebenarnya, kalau saya bilang mereka ganti itu, mereka akan merasa, oh ya udah saya udah bayar dosa gitu loh, bebas toh apa, saya udah nggak ada salah lagi sama perusahaan ini. Tapi kalau kita ampuni, kita kasih mereka beruang untuk salah, kita ajarin, kita iniin, ya orang-orang yang biasanya nggak teliti apa segala macam, mereka akan merasa, oh saya harus bisa ini, harus bisa lebih teliti. Nanti kalau salah lagi nggak enak gitu loh. Ternyata tekanan nggak enak itu lebih berat daripada tekanan harus keluar uang gitu loh. Jadi yang saya alami sekarang, saya work at home, tapi perusahaan penjualan juga bisa tetap jalan gitu loh, dan mereka mengurusnya dengan benar-benar, ya kalau menurut saya sih oke lah, bisa lancar gitu loh. Jadi saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berbuat kepada karyawan yang care-nya ada, mereka akan baik, walaupun sepertinya dalam segi ekonomi secara bisnis kayaknya nggak oke, tapi sebenarnya ke belakangnya itu pasti oke ya. Mungkin penutupnya, nah ini apa yang berikutnya kan, what's next gitu ya. Ya kalau saya di sini, untuk saya sendiri berikutnya saya ingin bikin kira-kira apa lagi gitu ya. Mungkin ya saya sama istri udah mulai ngomong-ngomong mau bikin ke arah fashion atau ke arah bikin tas atau apa, supaya semakin banyak orang-orang yang sebenarnya underqualified gitu loh, bikin begini kurang, nggak oke lah, nggak bisa lah dia kerja di kantor gitu loh, otaknya nggak nyampe gitu kata orang ya, kurang, hikmatnya kurang gitu. Nah itu mereka bisa kerja, jadi mereka bisa finishing yang sederhana aja, cuman ngelem, cuman masang apa, cuman motong benang. Nah itu mereka butuh pekerjaan gitu ya, dan mereka bekerja sama kita, mereka harus terbantu, harus inian. Jadi dengan itu ya, selain, jadi saya rangkum aja, yang pertama itu bapak-bapak, ibu-ibu ya, jangan lupa minggu depan harus join, harus ikut yang berikutnya supaya bisa dapat ilmu untuk berjualan online. Dan supaya selalu update ilmu ya Pak. Ya betul Pak, supaya selalu update ilmu. Mungkin itu aja kali Pak ya. Nanti Oke, tinggal Pak Budi, terima kasih ya. Kita nggak bisa berikan tepuk tangan, kita tepuk tangan. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi kita udah lihat bagaimana kisahnya Pak Budi, di mana beliau ini pebisnis yang tidak hanya membangun bisnis, tetapi membangun manusia melalui bisnis, sehingga bisnisnya memberkati banyak orang, sehingga hari ini beliau bisa tetap membayar gaji karyawan dengan full, bahkan bisa membayar THR juga tanpa melakukan pengurangan karyawan, karena dia punya pos dan melakukan bisnis dengan cara yang benar. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua Bapak Ibu ya. Nanti silakan yang mau bertanya di akhir catat dulu pertanyaannya. Oke, kita langsung pindah ke narasumber kedua. Kalau tadi bicara soal cetakan, nah cetakan itu butuh untuk dipakai untuk pebisnis makanan gitu ya. Nah, sekarang kita undang pebisnis makanan ya. Dari Happy Resto, Pak Daniel dari Semarang, ini anak muda yang masih milenial, tapi katanya sehari transaksi
transaksi pemesanan di Grab itu bisa sampai sekitar 100 per hari. Saat ini udah dikatakan masuk dalam saat yang krisis, tapi ternyata bisnis tetap hidup. Maka Bapak Ibu, yuk kita dengarkan. Saya persilahkan Pak Daniel dari Happy Resto. Silakan Pak. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya lebih enak manggilnya teman-teman ya. Ya, boleh Pak. Teman-teman. Teman-teman, ya, saya mau bilang saya bukan yang ahli juga di sini, tapi saya mau berbagi ke teman-teman bagaimana kuliner di saat ini itu. Kebetulan saya juga mengelola sebuah usaha di Semarang namanya Happy Resto. Kalau Semarang boleh coba-coba cicip-cicip gitu. Oke, saya mulai aja. Ya, ini foto saya dengan keluarga kecil saya masih keluarga baru gitu. Oke, kita akan masuk. Nah, bagaimana kita lihat COVID-19 terhadap usaha food and beverage? Pasti di sini saya yakin banyak Bapak Ibu yang usaha kuliner juga. Pasti juga, wah, COVID-19 sama food beverage. Gimana ya ini kira-kira ya? Oke, saya akan ajukan beberapa pertanyaan ke Bapak Ibu. Pertama, yang punya food court, ya boleh dalam hati angkat tangan. Food court Anda sepi? Nah, apakah sepi? Gitu. Bahkan ada mal-mal yang ditutup katanya ya, gitu. Kemudian, resto Anda sepi? Gitu. Saya juga punya resto, saya punya ruang juga cancel semua sejak kemarin awal Maret. Nah, kemudian yang Anda punya kedai kopi gitu. Saya bahkan ada cerita teman istri saya ada yang di awal Februari ini buka kedai kopi bahkan 5 langsung. Saya cukup sekarang mikir, lah sekarang ini terus gimana kedai kopinya? Padahal buka langsung 5 dan kedai kopi ini tidak invest yang sedikit gitu. Nah, apakah Bapak Ibu mengalami juga? Nah, oke, sekarang masanya orang pesan via WA, nanti kami antar delivery order. Nah, pertanyaan saya, adakah yang bingung soal delivery order? Wah, SDM saya enggak mumpuni nih. SDM yang delivery ordernya motornya satu, orangnya satu, ada pesanan dari timur, utara, selatan, barat. Ada yang pernah ngalami? Saya juga pernah ngalami seperti ini. Bahkan saya jadi tukang kurirnya sendiri, saya juga pernah ngalami seperti itu. Sama Bapak Ibu semua, tenang. Enggak cuma Bapak Ibu yang bingung, mereka ini juga bingung. Bahkan Ruben Onsu yang kita kenal dengan ayam gepreknya juga mengalami kebingungan. Kemudian ada lagi Kemal, mungkin ada yang ini sering nonton channelnya Kemal, saya cukup kaget. Nah, nasi buka resto di saat wabah COVID, 7 hari buka sudah terdampak COVID begitu rupa. Nah, apakah Bapak Ibu mengalami seperti ini juga? Gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, sudahkah Anda terdaftar di Grab maupun Go? Kalau sudah, saya bilang bagus. Tapi, ada tapinya. Nah, bagaimanakah Grab dan Go ini terhadap COVID-19? Oke, saya akan mulai sharing saya ke Bapak Ibu. Saya akan cerita di awal, bahwa di 2016 saya pertama kali bergabung dengan GoFood gitu. Kenapa? Jawabannya simple. Waktu 2016 mulai booming-boomingnya kota-kota ditata trotoarnya dipercantik, diperindah sedemikian rupa gitu kan. Nah, saya punya tempat makan ini ada di pusat kota. Jadi dekat dengan, kalau yang tahu Semarang Simpang 5, nah saya itu dekat dengan Simpang 5 itu. Pusat kota yes, strategis yes gitu. Kemudian mau pembangunan trotoar depan belakang dibikin semua. Efeknya apa? Efeknya adalah orang kalau bawa mobil susah parkir. Ketika orang susah parkir, kemudian yang terjadi apa? Orang jadi tidak mau mampir, jadi malas mampir. Loh, kenapa kok enggak mampir? Aku di lewat tempatmu loh, kenapa kok enggak mampir? Lah parkirnya susah ya, parkirnya angel. Lah, saya mengalami seperti itu ketika di 2016 itu. Dan waktu itu awal-awal GoFood masuk Semarang. Saya waktu itu ngelihat, wah ini GoFood mulai masuk Semarang nih. Jakarta sudah agak booming kan di Semarang. Tapi kok ada sharing-sharing profit gitu, tak tunggu nanti dulu lah. Terus sampai puncaknya di Desember itu saya mulai merosot terus omsetnya. Merosot pelan-pelan lah pasti waktu itu. Dan akhirnya saya bilang saya harus win. Udah wis mau berbagi profit ya sudahlah, bagi profit lah, sharing profit gitu. Akhirnya di 2016 saya bergabung di GoFood. Kemudian di 2017 akhir saya sudah ada di Grab
walaupun belum resmi, jadi kita belum MOU, jadi bagi sharing profitnya belum. Baru resminya di Januari 2018, saya resmi bergabung di GrabFood. Nah, saya ada di plafon GoFood dan di plafon GrabFood. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu juga sudah terdaftar seperti saya? Nah, saya akan cerita sedikit bagaimana di Grab dan di Go, ya. Keuntungan gabung GrabFood dan GoFood. Yang pertama, terdaftar di aplikasi kuliner skala nasional. Jadi kalau Ibu misalnya di kota Jakarta, ya sudah tadi Jakarta gitu. Jadi kalau di Semarang sudah mau di Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Selatan, itu sudah tidak usah bingung. Jadi terdaftar skala nasional. Tidak usah pusing dengan jasa pengiriman layanan. Ya, di Grab dan di Go ini satu driver, satu orderan. Bahkan yang terbaru ini adalah satu driver, dua orderan. Karena saking membludaknya orderan-orderan online gitu. Yang ketiga, ada kerjasama yang ditawarkan untuk upselling. Jadi mereka punya beberapa program yang tujuannya adalah untuk menaikkan promosi. Nah, ini keuntungan-keuntungan gabungnya. Kemudian kewajiban saat bergabung apa gitu. Yang pertama tentu adalah bagi hasil atau fee sesuai perjanjian di awal. Nah, waktu saya gabung Grab dan Go, saya harus bilang gini, saya ngalamin awalnya Go gitu. Go itu pertama kali masuk Semarang tidak lirik gitu loh. Sharing profit mana masuk sama profit saya gitu. Padahal di awal itu adalah kunci utama gitu loh. Ketika awal masuk ini biasanya sharing profitnya yang dia lebih kecil daripada saat-saat ini dia sudah booming ya. Sama seperti kalau Bapak Ibu beli properti lah. Kalau belum landed biasanya lebih murah daripada sudah landed sudah berdiri lah. Grab dan Go ini bagi hasilnya kurang lebih seperti itu. Jadi awal-awal saya ketika Grab masuk di awal, saya sudah bilang, saya harus jadi yang pertama gabung. Nah, akhirnya ya awalan itu kita masuk semua dengan fee yang cukup buat saya cukup spesial gitu karena adalah masuk di awal-awal Grab dan Go masuk ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini yang cukup menarik, Bapak Ibu. Bagaimana kinerja GrabFood dan GoFood saat pandemi COVID-19? Ya, bagaimana? Saya mau tanya sama Bapak Ibu semua. Kira-kira yang punya di situ Grab dan Go ngalami seperti apa gitu. Nah, saya akan coba cerita ini pengalaman real. Saya akan coba buka data saya, tapi tolong jangan di screenshot, jangan di jangan diambil datanya. Tapi saya mau membuka data untuk ini kepada Bapak Ibu supaya lebih jelas seperti apa sih kinerja Grab dan Go di saat pandemi ini. Nah, oke. Nah, saya buka satu di GrabFood karena kebetulan di tempat saya Grabnya yang lebih menonjol. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat ini. Di Januari dan Februari itu rata-rata orderan saya 60 orderan per hari. Jadi, saya ngalamin Januari Februari itu sudah mulai turun. Jadi Desember biasanya naik-naiknya ya setelah Lebaran jalan, terus Desember ini ada Natal tahun baru, orang-orang pada belanja, kemudian Januari biasanya rata-rata turun gitu. Mereka dia siapin buat sekolah anak, sekolah ini saya pun juga kena. Jadi tidak saya yang naik terus enggak. Saya juga ada up and down-nya gitu. Di Januari Februari rata-rata 60 orderan per hari, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian Maret. Nah, Maret ini rata-rata kurang lebih orderan saya 130 orderan per hari. Maret ya. Kemudian April, minggu pertama dan sampai minggu ketiga rata-rata ada di 110 orderan per hari. Kemudian minggu ke-4 April orderan per hari. Nah, pertanyaan timbul. Kenapa Maret dan awal April bisa naik tinggi? Padahal COVID baru mulai booming. Kalau Bapak Ibu flashback, Maret itu mulai COVID mulai rame kita lihat di TV ya. Wah, mulai banyak resto-resto yang tutup, banyak yang social distancing lah, mulai tidak boleh makan, Satpol PP-nya datang ke tempat, mulai ayo balik, jam 8 jam ini sudah pada disuruh tutup lah. Kenapa kok saya bisa naik gitu loh? Jawabannya simple, karena join promo diamond-nya Grab gitu. Jadi saya tadi cerita ada Grab dan Go, dia menawarkan program upselling. Jadi bagaimana meningkatkan penjualan di Grab dan di Go. Nah, saya ambil yang Grab ini. Oke, karena saya join promonya diamond-nya Grab. Di Grab itu ada beberapa tingkatan join.
ada yang gold, ada yang platinum, ada yang diamond, tertinggi diamond. Nah, waktu itu saya nekat, saya dengan hitungan yang saya bikin, saya bilang saya berani join, dan join ini saya naiknya Maret, saya joinnya sudah awal akhir Januari saya sudah harus deal-dealan. Oke, saya join ini baru naiknya pada Maret gitu. Saya pun ditanya, saya pun tidak tidak menyangka kalau Maret itu akan seperti itu. Jadi saya bilang ini hikmat Tuhan yang dikasih untuk anak-anaknya gitu. Kata papa saya gitu. Ini hikmat untuk buat anak-anak Tuhan gitu. Nah, di Maret ini saya program Diamond. Seperti apakah program Diamond itu? Saya coba. Kita dapat VIP banner, Bapak Ibu kalau lihat program, buka aja di GrabFood, kemudian di atas sendiri ada yang gerak-gerak. Nah, itu namanya VIP banner. VIP banner ini tidak bisa sembarangan gitu. Jadi orang-orang yang sudah join promo, dan ini terbatas. Tidak, ada yang mau join 50, nggak bisa. Ini sistemnya adalah kita maksud saya kita mendaftar, kemudian mereka yang menyeleksi. Kira-kira bisa enggak ya? Nah, kebetulan saya mengalami tiga sesi mendapatkan promo Diamond bersama GrabFood ini. Salah satunya adalah VIP banner. Terlihat di satu kota dan tidak tergantung jarak. Kadang kalau Bapak Ibu lihat Grab, dia ada, tempat saya di tengah nih. Nanti kalau Bapak Ibu sudah ke utara gitu, enggak kelihatan restonya. Tapi kalau di VIP banner, Bapak Ibu mau di utara, selatan, barat, timur, pasti terlihat. Nah, ini keuntungan VIP banner. Saya mengalami VIP banner ini benar-benar sangat menolong. Nah, seperti itu ya. Kemudian selain VIP banner apa sih? Nah, ini versi besarnya VIP banner ya. Jadi ini ada logo saya Happy Resto. Ini waktu BM50 kemarin, dan ini sebelum-sebelumnya ada Palu Gada. Ini mereka yang bikinkan semua. Bahkan mereka tidak hanya dalam eksklusif banner, mereka juga promo kita di Instagramnya mereka. Bahkan mereka juga di program itu mereka mengendorse selebgram untuk, jadi tadi kan Kiko Hero kan bilang tuh ada namanya yang buat ningkatin follower gitu lah. Ini sudah diatur semua oleh Grab. Jadi saya cuma MOU, oke, saya deal, saya join dengan promomu, nanti dia sudah punya paket-paketan yang online maupun offline untuk menolong meningkatkan penjualan kita gitu. Nah, saya mengalami benar-benar gitu ya. Kemudian, nah, Bapak Ibu, ini foto real, ini bukan foto katalog ya. Ini foto dari makanan saya gitu. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya tidak jago moto gitu. Tapi ini salah satu kelebihan ketika kita join ke promonya mereka. Ini saya cuma dibilang tolong siapin makanan, nah terus nanti ada fotografer datang, dia yang bawa semuanya, termasuk sampai lepek-lepeknya ini semua, mereka yang menatakan, mereka yang bawa lighting, mereka yang memfoto. Jadi kita sudah terima beres. Jadi itu ketika kita mau join ke promonya mereka. Lah ini maaf saya siang-siang sore-sore tunjukin foto-foto makanan, tapi ini foto-foto hasil ketika saya join di Grab gitu. Ya, ini. Nah, ya. Nah, kemudian ini juga saya dapatkan dari Grab. Jadi ketika kemarin bulan awal April, akhir Maret kurang lebih, saya ditelepon sama AM-nya, area manajernya Grab yang megang saya. Mas Daniel dapat thermal gun gitu. Saya bilang, thermal gun itu harganya jutaan gitu kan. Ya, kita dapat gitu. Jadi di Semarang sendiri hanya ada 5 merchant yang dipilih untuk mendapatkan thermal gun inilah. Salah satunya adalah Happy Resto. Tujuannya apa gitu? Untuk memunculkan rasa aman ke customer. Jadi ketika kita dapat ini, kita tidak cuma dapat loh, kita juga dapat nih kartu keterangan pengiriman. Di sini kami harus mengisi, dan ini harus diberikan ke driver supaya disampaikan ke customer. Mereka mau tujuannya adalah supaya customer ini merasa aman, bahwa kamu beli di Grab ini aman loh. Kan kenapa? Karena dulu kan kemarin sempat banyak isu-isu kan, kalau beli online itu hati-hati, nanti kalau dapat drivernya jahat gini gitu. Nah, Grab ini juga mensiasati bagaimana ini loh, kita bikin customer aman
gitu. Nah, ini saya tidak terpikir waktu itu. Saya mau beli dermaganya aja mikir kok harganya jutaan lebih kok. Ternyata saya ketika saya join promo dan saya mengalami yang kenaikan cukup signifikan, mereka melihat nih, oh ternyata ini bisa jadi role model nih, diambil nih, lihat ini. Kamu tak kasih thermal gun, tapi kamu harus isi kartu keterangan pengiriman dan ini harus kamu sertakan ke customer supaya rasa trust ke customer muncul. Lah, seperti ini ketika saya join gitu. Kemudian juga selain itu, nah muncul rasa aman ke customer yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu mendapatkan video. Kalau beli makanan, kalau tidak dipakai di crack gini, kalau tidak di-seal, jangan mau. Harus pakai di-seal. Nah, saya juga mengikuti seperti itu. Jadi yang sedang tren ini apa sih ketika apa namanya customer yang sedang terjadi ini mereka mau benar-benar safety. Saya pun harus mau tidak mau harus mengikuti seperti itu. Saya harus benar-benar rapat. Saya harus kasih tahu karyawan, ayo di rapat. Ribet enggak ya ribet. Cuma ini adalah yang saat ini sedang terjadi dan sedang so kita harus ikutin gitu loh. Kita harus ikutin. Nah, sepertinya adalah beberapa hal yang saya terapkan dan saya dapat fasilitas dari Grab juga. Nah, pertanyaannya timbul nih. Kemudian bagaimana usaha kuliner menghadapi saat ini? Nah, mungkin Bapak Ibu mengalami usaha kulinernya ya ada yang tadi saya lihat waktu pollingnya banyak yang menurun. Saya mau bilang Bu, saya juga tidak selamanya naik. Jadi saya tetap ada naiknya turunnya. Cuma kebetulan di bulan Maret April itu saya cukup naik, bahkan lebih tinggi daripada Januari gitu. Nah, saya mau sharing sedikit bagaimana usaha kuliner menghadapi saat ini. Yang pertama adalah munculkan rasa aman ke customer. Saya beri contoh seperti tadi, kita harus seal gitu. Ya wes, kita harus beri over budget sedikit untuk membeli entah solasi, entah crack seperti ini. Tujuannya untuk customer ini supaya lebih aman gitu. Dan ini sangat bekerja gitu. Kenapa? Karena hati-hati ketika Bapak Ibu punya usaha kuliner di Grab dan Go, itu sangat minim dengan namanya feedback maupun komplain. Jadi saya memperhatikan customer itu seperti ini. Ketika mereka cocok dengan makanan yang Bapak Ibu bikin, mereka akan balik order lagi. Tapi kalau enggak cocok, ya sudah besok aku enggak usah pesan. Bener apa bener coba Bapak Ibu jawab sendiri gitu. Nah, saya mengamati dan seperti itu ternyata. Nah, makanya dari itu sebelum pelanggan-pelanggannya lari, kita harus saat ini yang terjadi ini loh. Kita harus ikutin tren ini. Ini demi kenyamanan customer. Munculkan rasa aman ke customer. Salah satunya seperti ini, ya. Kemudian Bapak Ibu boleh contoh yang tadi menyertakan Bapak Ibu sudah punya thermal gun yang usaha kuliner, bikin form sendiri, tidak boleh meniru, cuma jangan kalau tidak ada Grabnya jangan ada Grabnya ya Bapak Ibu. Jadi form checklist gitu, berikan ke customer, tujuannya adalah memberikan rasa aman ke customer gitu. Jadi kalau beli di sini itu aman gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, munculkan rasa aman ke karyawan. Teman-teman, saya mau sharing. Jadi tidak hanya customer saja yang perlu dapat rasa aman loh. Karyawan pun perlu juga rasa aman. Saya masih ingat ketika saya ikut SS di awal-awal, ada seperti ini. Happy employee sama dengan happy customer. Happy customer sama dengan happy shareholder. Nah, itu yang masih saya pikir sampai sekarang. Ketika kita bisa memberikan rasa aman ke karyawan, saya jamin mereka bekerja akan lebih pakai hati. Kenapa kok saya bisa bilang memberikan rasa aman ke karyawan? Saya banyak di lapangan ke karyawan-karyawan saya cerita, ya Mas, itu tetangga saya yang kerja di Resto A ini sudah libur sampai kapan? Nggak tahu. Lah terus sekarang orangnya piye? Ya ini pulang ke kampung gitu lah, nggak tahu punya kerja apa, nggak ada kerjaan apa-apa, penghasilan nggak ada. Tempat kita aman toh Mas gitu. Saya kalau ditanya, saya juga was-was. Saya juga ada ketakutan gitu loh. Cuma saya mau munculkan rasa aman ke karyawan. Saya bilang, saya tidak pernah punya pikiran untuk menutup resto ini. Mari kita jaga bersama-sama supaya resto ini tetap bisa running, kita tetap bisa gajian normal, kita tetap bisa THR-an seperti biasanya. Jadi kita sama-sama menjaga ya, gitu. Saya merasa aman. Saya ada satu poin yang waktu itu saya dengar wawancaranya PO Bus Sumber Alam.
dia omset sudah turun 90%, tapi masih bisa ketawa-ketawa. Waktu ditanya sama hostnya, kamu tuh sudah turun 90%, kok masih bisa ketawa-ketawa toh? Gitu. Dia cuma bilang seperti ini. Lah gimana yang lain seperti ini? Tapi satu yang tak tangkap benar-benar, kalau saya tidak bisa bagi energi positif ke karyawan saya, siapa yang bisa ngasih energi positif ke mereka? Nah ini ya benar-benar saya pegang. Ketika saya takut, saya pun juga manusia kok. Saya takut terhadap COVID ini. Saya punya ketakutan, wah PSBB ini seperti apa? Kalau nanti ditutup gimana? Saya bayar karyawannya, gitu. Saya mau bagikan ke karyawan saya gitu. Kita bisa jaga bareng-bareng resto ini. Saya tidak pernah punya keinginan untuk menutup resto ini. Saya tidak pernah punya keinginan untuk tidak bayari kalian THR-nya. Saya mau bilang THR kalian aman. Gitu. Saya munculkan rasa aman ke karyawan saya supaya mereka juga bekerja itu tetap tenang. Karena saya tahu di rumah ada beberapa orang yang harus dihidupi mereka. Kalau mereka rasa amannya hilang, ya udah mereka kerjanya angot-angotan gitu. Saya mengalami itu. Jadi tidak hanya customer yang perlu dijaga rasa amannya, tapi juga karyawan perlu dijaga rasa amannya. Yang kedua. Yang ketiga, hitung tawaran promo dengan Grab dan Gojek. Saya mau bilang Bapak Ibu, ketika Grab dan Go, dia menawarkan promo selling up, itu ada tambahan biaya. Jadi di luar sharing profit. Ada yang skemanya menaikkan fee sharing profit, ada yang skemanya berbagi diskon, patungan diskon. Nah, ini tidak mudah saya bilang. Ini Bapak Ibu harus benar-benar menghitung, apalagi seperti saya. Resto saya bukan yang seperti gede-gede gitu. Jadi saya punya margin tidak terlalu banyak gitu, cukupan lah gitu loh. Cuma ketika kita harus mengambil promo diamond, saya benar-benar harus menghitung. Karena yang ditawarkan Grab dan Go ini cukup lumayan lah saya bilang gitu, karena ya ini sepadan dengan apa yang mereka tawarkan ke mereka akan bantu selling up-nya, mereka akan berikan eksklusif banner, mereka akan berikan bantu Instagram, bantu endorse lah itu. Jadi Bapak Ibu, saya kalau ketika Bapak Ibu nanti join, Bapak Ibu ditawari dengan AM-nya masing-masing, saya cuma perlu bilang satu, hitung baik-baik bagaimana tawaran promo selling up-nya ini. Ya, tapi pengalaman saya 3 kali ikut promo selling up ini sangat membantu. Cuma saya pesan sekali lagi, jangan sampai salah hitung ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ajak karyawan Anda berpikir dan terbuka. Tuh, jadi saya menemuin banyak teman-teman pengusaha yang mereka ketika seperti ini mereka milih duduk di tempat kerjanya gitu, mereka dengan coret-coretnya sendiri, dia mikir sendiri, batak sendiri, ini harus gimana, itu harus gimana, ini harus gimana. Nah, saya menerapkan ke karyawan saya. Jadi ketika saya briefing, saya ajak mereka mikir, teman-teman, ini kondisi seperti ini. Kalian punya ide apa? Kalian punya masukan apa? Nah, percaya nggak percaya, saya ngalami sendiri. Jadi ketika saya berbagi ke mereka, jadi semua itu tidak dipikir sendiri. Ada cerita saya yang timbul kok. Contohnya adalah ada satu karyawan yang dia kenal dengan karyawan di PT lain. Di PT lain itu padahal cuma jadi OB, office boy gitu. Nah, tapi ternyata lewat office boy ini kita ditunjuki. Kalau mau masuk penawaran ke PT itu, masuknya tuh lewatnya jalurnya ini loh. Cari aja ibu ini. Dan kemudian masuk. Dan kita dapat orderan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mau himbau, ketika Bapak Ibu bingung, jangan dipegang sendiri. Ajak karyawan Anda berpikir dan terbuka, itu yang pasti. Ya, jadi jangan dipikir sendirian, nanti stres sendiri Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini pastikan hemat dana P3K. Nah, saya benar-benar bersyukur. Saya juga cukup aktif di KF dan Fire. Waktu itu saya ini kan masih keluarga muda dan saya bisnis ya belum lama lah, tidak yang gunung segede gunung gitu. Saya masih UMKM gitu. Ketika saya diceritain sama teman-teman yang lain dana P3K itu seperti ini, saya benar-benar ketolong. Waktu itu saya mikir, dana P3K fungsinya buat apa sih sebenarnya itu? Seperti apa? Maksudnya apa cuma menghemat seperti apa? Atau kok saya masih belum terlalu mudeng gitu loh. Tapi saya bersyukur. Saya selalu dicerewetin dengan teman-teman KF Fire saya yang selalu mengingatkan, dana P3K loh. Jangan lupa minimum 3 kali, maksimum 6 kali dari pengeluaran.
ayo jangan sampai kalian kelolosan gitu. Saya selalu didengung-dengungan itu. Saya sangat bersyukur dengan teman-teman KFIR saya yang selalu mendengungkan P3K itu. Nah, saat ini saya benar-benar mengalami, oh ternyata dana P3K itu seperti ini toh. Ketika krisis seperti ini, saya punya dana P3K, saya berani jamin dengan karyawan saya, anak-anak tenang, THR-anmu aman. Kenapa? Karena saya sudah masukkan di dana P3K ini. Jadi saya mau bilang sama teman-teman, tenang, dana P3 kamu aman. Tidak usah khawatir, tidak usah bingung. Jadi ini. Nah, kalau sudah dana P3K, ayo dihemat. Sudah dana P3K, hemat. Jangan, wah P3K aku aman dah. Itu ya tetap beli seperti biasa. Jangan. Tetap hemat dan lihat peluang yang ada ini apa. Ya, begitu teman-teman. Demikian sharing saya tentang bagaimana usaha kuliner. Nanti lebih ulas ketika tanya jawab. Jadi teman-teman punya pertanyaan, saya lebih banyak seperti itu. Oh ya, satu lagi, saya mau ralat Pak Joko. Pak Joko, saya bukan nomor satu. Saya masuk 10 besar. Saya masuk 10 besar. Jadi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, nomor satunya di Grab itu dulu jualannya di pinggir rel. Saya mau kasih bocoran. Saya pun kaget. Jadi saya kaget itu. Jadi Bapak Ibu, saya mau bilang semua pasti bisa dan semua masih ada kemungkinan. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Pak Daniel Aditya dengan sharingnya yang luar biasa. Jadi praktis yang dilakukan, gabung, berani berbagi. Jadi nggak usah takut ketika harus dipotong jadi takut, ternyata malah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan ternyata kalau kita bicara bisnis food, keamanan itu menjadi sangat penting Bapak Ibu ya. Tadi makanan harus rapat, kemudian pengirimnya harus diukur suhunya juga, dan ini membuat jadi sesuatu emosional yang membuat customer jadi oh iya ya, di Happy Resto ternyata membeli di sana tuh aman, semua dicek, semua yang memasak tuh sudah sangat terkendali, tidak sedang sakit dan yang lain, tidak ada percikan yang aneh-aneh gitu. Oke, Pak Heru sebagai konsultan dan praktisi di bidang digital, apa nih tanggapan Pak Heru untuk tadi, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ang dan yang sudah dilakukan oleh Pak Daniel? Silakan Pak Heru. Thank you. Saya sendiri belajar banyak Pak Joko ya dari Daniel maupun Pak Ang tadi ya. Menarik bahwa kita memang perlu kolaborasi ya. Itu yang poin pertama yang saya tangkap ya. Jadi memang ini eranya kita ini kolaborasi. Jadi dengan tadi kalau Pak Daniel maunya tentunya nggak akan bisa sebesar sekarang kan, itu ya poinnya ya. Ya, betul. Kesempatan yang sangat baik. Tentunya ini bukannya jualan ini ya, servis orang, kita sama sekali nggak terafiliasi ya, ini supaya rekan-rekan yang mendengarkan di sini semua juga paham bahwa kita sama sekali tidak ada afiliasi dengan pihak manapun ya, ini hanya berbagi pengalaman Bro Daniel tadi maupun saya dan Pak Ang tadi juga. Jadi memang kita perlu melihat bahwa kolaborasi itu penting Bapak Ibu ya, saya lihat. Jadi di bisnis kita pun sendiri semua juga kita perlu pikirkan sehingga kita bisa fokus pada core bisnisnya, dan kemudian ada pihak lain yang mungkin kuat di satu pihak, di satu sisi, dalam hal ini tadi Bro Daniel, Gojek, dan Grab gitu kan untuk melakukan delivery-nya, menghitung program-program promo yang sampai juga termasuk karena mereka menghandle, bisa dipikir gini, kadang kan orang, waduh besar sekali mungkin potongan yang diambil oleh ini gitu ya, tapi ternyata mereka juga handle ini tadi ya, Bro Daniel menyampaikan handle fotografinya, gitu. Jadi itu sih mungkin yang poin yang bagus yang saya tangkap dari Bro Daniel maupun Pak Anggudi tadi ya. Iya, oke Pak Heru, terima kasih sudah banyak pertanyaan yang masuk. Kalau saya sendiri mau simpulkan sedikit Bapak Ibu bahwa tadi apa yang dilakukan oleh Pak Daniel dan yang dilakukan oleh Pak Ang adalah bahwa mereka selalu tetap bersemangat dalam keadaan krisis seperti ini. Mereka tetap selalu semangat, mereka tetap memperhatikan karyawan, membuat karyawan merasa aman ketika bersama dengan mereka. Seolah-olah perusahaan kita menjadi sebuah pohon rindang di mana mereka bisa hidup di situ. Kalau kita lihat pohon rindang di situ pasti banyak burung gitu ya. Nah, ketika pohon itu rindang, karyawan merasa ini dahannya kuat, maka karyawan akan bersama kita dan mereka merasa aman. Dan ketika mereka merasa aman, mereka akan melakukan kinerja terbaik sehingga ujungnya semua mensupport perusahaan ke arah yang lebih sukses. Di tengah krisis tetap ada peluang. Hal ini ditunjukkan bukan dengan data-data palsu, tapi benar-benar data nyata yang sudah diungkap oleh kedua narasumber ini. Oke, pertanyaannya yang sudah masuk saat ini. Ada yang bertanya teknikal banget nih, tapi nggak apa-apa. Pak Daniel tolong jawab singkat aja.
bagaimana prosesnya Daniel terpilih promote di Grab. Oke, silakan Daniel. Oke. Jadi di Grab ini kita mempunyai bisa menghandle antara mungkin ada yang 10 sampai 20 merchant. Nah, Ya. ini pastikan AM Anda tuh menawari Anda. Jadi, Pak, ini kita mau ada promo loh. Jadi terkadang ada beberapa AM juga yang kurang aktif. Ketika kurang aktif, maka Bapak Ibu yang harus aktif ke mereka. Dan di Grab ini pasti ada promo. Dan hati-hati, seperti yang sekarang ini ya, kita sudah harus dealing promo kurang lebih tuh 1 sampai 1,5 bulan sebelumnya. Jadi ini bulan April, saya sudah dealing sampai pertengahan Juni. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu aktif ke area manajer AM-nya masing-masing, supaya ini ada promo apa toh. Baik Go dan baik Grab memiliki AM masing-masing, dan mereka rata-rata mempunyai promo upselling. Cuma memang agak berbeda antara Go dan Grab. Nah, Bapak Ibu pastikan aktif bertanya ke mereka dan minta bagaimana hitung-hitungannya. Hanya satu caranya bertanya Bapak Ibu ketika mereka kunjungi outlet Bapak Ibu, tanya, sering-sering telepon, Pak ada apa? Karena prinsipnya di Indonesia itu ketika AM-nya siapa yang sering menelepon, itu kadang-kadang juga punya peluang yang bagus ya, apalagi sampai sana dikasih makan enak ya Pak. Oke, pertanyaan berikutnya adalah dari Prima Abadi, Pusat Kredit Handphone. Oke, sejauh yang saya dapatkan dari beberapa rangkaian seminar beberapa minggu, benang merah yang saya dapatkan adalah yang paling oke adalah bisnis dilakukan secara online dengan sentuhan kreativitas. Apa bijak jika saya membuat bisnis baru saat ini? Oke, mungkin lebih jawab oleh Pak Heru dulu ya. Oke, baik. Bijak nggak Pak bikin bisnis baru nih Pak? Oke, tadi di slide saya sempat ini ya, ada satu slide yang saya sampaikan bahwa kita ini perlu memikirkan dua hal Bapak Ibu ya. Satu adalah untuk short term escape ya, atau solusi jangka pendek di tengah kondisi yang ada sekarang, tapi kita juga perlu pikirkan untuk opportunity atau kesempatan untuk jangka panjangnya. Nah, kalau kita bicara apakah kita mau bikin bisnis baru, ini kita perlu clear dulu nih. Ini bisnis macam apa yang Bapak Ibu maksudkan? Apakah memang ini bisnis temporary dalam arti karena misalnya bisnis utamanya betul-betul nggak bisa beroperasi misalnya. Salon terpaksa dia harus jual masker gitu ya Pak Heru. Itu mungkin masih mungkin ya Pak Heru ya. Kan itu kan nggak bisa beroperasi sama sekali. Berarti kan bagaimana ini cash flow harus berjalan kan seperti, kalau seperti itu berarti artinya memang benar-benar ini bisnis temporary. Tapi kan bagus kalau bisnis temporary yang dijalankan itu masih terkait dengan bisnis utama sebetulnya. Jadi kalau Anda tadi misalnya salon atau apa, Anda bisa pikirkan mengenai produk-produk salon yang memang bisa di-online-kan, ya, sehingga penambahan lini produk itu nantinya pun masih bisa dipakai untuk memperkuat lini bisnis utamanya Anda. Itu kan lebih baik, sehingga Anda nggak memikirkan dua bisnis yang totally berbeda. Ya. Karena kita nggak pernah tahu nih sampai kapan ini akan berlangsung. Ada yang menyebut juga istilah yang cukup populer sekarang adalah new norm ya, atau normalitas normal yang akan terjadi setelah keadaan nanti ya Pak ya. Ya, jadi meskipun katakan ini sudah selesai, tapi masih ada norma-norma baru yang akan berkembang. Ada orang yang berteori seperti itu. Tapi apapun itu, saya rasa akan bijak kalau kita memang di kesempatan sekarang ini kita memikirkan peluang-peluang kreativitas baru yang hopefully supporting our main business. Ya. Nah, caranya gimana? Tadi saya juga share juga, ada beberapa yang kita tuh sebetulnya banyak informasi kita bisa dapatkan lewat YouTube. Ya, lewat YouTube. Apalagi kalau Anda di kuliner. Ya, cara membuat dendeng gitu Pak ya, bisa ya Pak. Betul. Atau membuat sesuatu pun, merangkai sesuatu, kreativitas juga sangat banyak bisa didapatkan lewat YouTube. Mungkin itu bisa membantu memberi masukan. Oke, terima kasih Pak Heru. Oke, nanti pertanyaan berikutnya, kalau untuk meningkatkan jumlah follower Instagram dan subscriber YouTube kita sendiri selain giveaway, langkah apa lagi yang dapat dilakukan? Oke, mungkin ada dari narasumber Pak Ang Budi atau Pak ada? Silakan kalau ada diambil mic-nya. Saya enggak. Pak Ang mungkin ya, Pak Ang. Oke. Pak Ang main YouTube juga tidak? Kalau untuk YouTube kebetulan saya enggak enggak, jadi dua-duanya enggak ya. Oke. Instagram kalau biasa. Instagram ya. Coba Instagram dulu. Berikutnya nanti Pak Heru untuk YouTube ya Pak ya. Karena Pak Heru ini adalah Google partner nih di Indonesia. Oke, silakan. Kalau di Instagram, kalau yang saya alami sih itu sih kembali lagi ke kita harus punya seperti ikatan emosional gitu loh. Jadi kita punya kayak kehidupan
kita di-share lah di Instagram itu. Tapi kalau saya seperti kehidupan karakter yang saya buat itu gitu, karakter yang saya buat itu. Mungkin kehidupan perusahaan juga bisa Pak ya, bahwa artinya perusahaan Bapak ini care terhadap karyawan, bahwa karyawan yang Pak Ang kerjakan itu bukan karyawan yang hebat ya, kadang-kadang kemampuannya sangat rendah. Nah itu mungkin Pak Ang bisa mendidik mereka untuk jadi lebih baik, itu juga sesuatu yang menimbulkan emosional dari pelanggan. Bisa. Jadi pokoknya intinya bagaimana mereka merasa kita ini berteman dengan mereka atau mereka itu bagian daripada kita gitu loh. Jadi dengan seperti itu mereka akan apa namanya membeli produk kita gitu, karena merasa kan kita kan kalau teman yang jual kan lebih pengen beli gitu daripada orang nggak kenal gitu kan secara iniannya gitu. Ya mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Heru. Mungkin bisa tambahkan bagaimana ini kita bicara YouTube. YouTube kan ada tag-nya juga dan yang ada labelnya juga. Bagaimana nih Pak Heru? Ya, baik YouTube maupun Instagram sebenarnya ada kesamaan nih rekan-rekan. Jadi bahwa ada beberapa kata kunci yang kita perlu pegang di sini. Apa? Karena masalah ini. Jadi pertama adalah konsistensi konten. Jadi kita tuh perlu untuk membuat konten yang konsisten. Artinya kita nggak bisa kita bikin konten yang hari ini bikin itu 2-3 konten, nanti kemudian di-post, dan setelah itu kita mandek sekian lama, 1 minggu, 2 minggu, hasilnya tidak akan bagus. Jadi ada sebuah, ya ini technical term dikit ya, algoritmanya di YouTube maupun di Instagram itu yang menghargai yang konsisten, membuat konten secara rutin, konsisten tiap hari misalnya gitu, itu pasti akan diutamakan. Ya, akan diutamakan secara peringkat dan secara jumlah followernya akan jadi lebih baik daripada konten-konten yang seasonal, yang hanya sementara. Jadi satu, konsistensi itu penting. Kedua, relevansinya. Ya, relevansi artinya kalau kita bikin konten, kita harus jelas dulu audiensnya kita siapa, atau target penonton yang kita mau targetkan itu siapa. Gitu. Jadi jangan bikin konten yang sifatnya untuk semuanya gitu ibaratnya. Tapi kita harus ngerti dulu. Nah, tentunya ini akan bagus kalau sesuai dengan target market produknya kita ya. Kalau kita arahnya adalah ya ujung-ujungnya nih bisnis adalah untuk kepenjualan misalnya, kalau secara marketing ya kita tuh perlu tahu bahwa kita jangan fokusnya konten-konten ini adalah untuk promosi produk mulu gitu ya, karena kita tahu tadi saya juga sampaikan bahwa orang mengkonsumsi sosial media itu adalah mereka cari informasi dan mereka cari hiburan. Nah, jadi kita harus provide konten yang memang edukatif, menginformasi, atau menghibur, tapi itu nanti bisa nyambung. Jadi ada jembatannya, relate dengan produk-produknya kita. Dan itu kemudian dilakukan secara konsisten. Ya itu aja sih kuncinya sebenarnya. Jadi itu cara ya. Tapi kalau cara organik sudah dilakukan, itu sebenarnya bisa dipercepat lagi nanti dengan cara beriklan sebetulnya. Beriklan lewat YouTube, beriklan. Tapi itu nanti ya, itu different level lah katakan, tapi paling tidak teman-teman bisa memulai dengan yang namanya konsistensi dan konten yang relevan, yang menarik. Oke, saya ingat ketika saya ketemu dengan klien saya, dia bicara soal bahwa restorannya ketika datang ke restoran dia itu orang mesti happy. Nah, karena prinsipnya adalah happy nih kayak restorannya Pak Dan, artinya segala sesuatu mesti edukasinya disangkut-pautkan dengan sesuatu yang happy. Apa tuh happy? Oh, ketika nongkrong sama teman, ketika kita makan bareng sama keluarga. Nah, ini menjadi edukasi yang nyambung gitu Pak Heru ya. Oke, terima kasih Pak Heru. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nesya dari Purwokerto. Oke, dari Dokter Nesya dari Purwokerto. Bagaimana jika usaha untuk minuman telah dijual di GoFood, juga telah dipromokan, dan juga udah di Instagram, tapi belum ada penjualan? Apakah ada hal yang dilakukan untuk gerak penjualan Pak? Hal ini sudah berjalan 2-3 bulan. Nah, mungkin ini problemnya adalah problem ketika saatnya semua orang jualan, kemudian ini mulai jualan juga nih. Nah, apa nih hal-hal menarik yang mesti dilakukan? Oke, mungkin dari Pak Daniel dulu, silakan. Teman-teman, saya mau bilang satu hal sama teman-teman. Tidak ada yang namanya instan. Saya butuh waktu 1 tahun di Go, itu padahal waktu itu Go-nya masih belum se-booming sekarang. Jadi di awal itu saya butuh waktu 1 tahun untuk menjadi top 10-nya Go. Itu saya masih ingat, saya top 10-nya Go itu di tahun 2017 ke 2018 saya top 10-nya di Go waktu itu. Jadi tidak ada sesuatu yang instan, apalagi baru 2 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada di Grab juga belum gitu. Pastikan di Go ada, di Grab ada. Jadi orang tuh kalau mau cari mudah. Sudah main di Instagram. Nah, jadi orang lihat di Instagramnya tertarik, eksekusinya di Grab atau di Go seperti itu. Nah, yang ketiga, saya mengamati seperti ini. Jadi di
di merchant itu ada yang namanya rajanya. Jadi kalau minuman itu rajanya adalah kalau nggak salah saya tuh pernah dengar tuh namanya fresh dan food apa gitu loh. Itu rajanya untuk yang Semarang. Kalau nasi goreng saya berani megang gitu. Kalau cari nasi goreng saya yang megang gitu. Nah, kalau ayam itu nanti ada namanya Lombok Ijo Busri, itu yang megang gitu. Nah, carilah blueprint. Jadi ketika punya blueprint, amati ATM, amati tiru modifikasi. Nah, jadi punyalah seperti bayangan. Oh, aku harus jadi seperti ini loh. Kalau kita jelas ada yang kita bayangkan supaya kita kejar, itu tuh pasti lebih terfokus gitu. Dan pastikan tidak hanya promo di Go aja. Saya punya promo di Go dan saya punya promo di Grab. Jadi pastikan ada di Go dan di Grab dan mengikuti promo yang sifatnya upselling. Karena promo itu ada banyak. Ada promo coret harga, ada yang promo sampai naik ke banner VIP. Jadi pastikan kalau mau efektif, ya pasti dia akan yang nomor 1 lah, masih promo yang paling, yang diamond itu. Cuma kembali lagi, saya ingat, hitung baik-baik. Karena itu bagi hasilnya cukup, saya bilang cukup lumayan lah. Untuk food and beverage ini cukup lumayan. Harus benar-benar berhati-hati. Seperti itu sih. Jadi pastikan ambil promonya tepat, segmentasinya tepat, dan juga kamu punya blueprint untuk di ATM. Oke, terima kasih jawabannya Pak Daniel. Oke, saya akan masuk ke pertanyaan berikutnya dari Pak Daniel juga, Pak Daniel Lukito nih. Oke, kandidat doktor nih dari Semarang nih ya. Oke, harga jual di tempat dan lewat Grab dan GoFood sama atau beda dengan adanya profit sharing? Kalau beda, sampai berapa persen yang layak, Pak? Oke, mungkin dari Pak Daniel lagi nih ya. Ya, waktu di awal-awal saya cerita. Jadi di awal-awal itu ketika saya mau mencari pasar, harga itu tidak saya up-kan. Jadi antara yang dine-in dan take-away itu sama. Gitu. Jadi saya yang mengambil dari profit saya. Itu di awal. Jadi itu trik saya untuk mendapatkan pasar dulu ya. Gitu, untuk mendapatkan pasar. Kamu beli di Go apa di Grab, harganya sama loh. Coba gitu. Nanti kan ketika orang sudah tahu enaknya di mana, mereka akan mengulang lagi. Tapi dengan tambah lama, tambah gede nilainya, value-nya lebih gede. Lama saya juga mikir, waduh lah ini cuan saya cuma kepotong buat bayar fee juga. Lama-lama mau nggak mau saya akhirnya bedakan antara yang dine-in dengan mereka order di Go maupun Grab ada bedanya. Nah, ada selisihnya. Nah, pertanyaannya bedanya sampai berapa gitu lah. Saya selalu balikan ke yang punya. Jadi ada yang juga konsul ke saya. Nah, aku harus join gini tuh, aku harus naikin 50% supaya tetap dapat cuan. Saya cuma bilang seperti ini. Sekarang simulasikan, ketika kamu naik menjadi sekian, kamu up-kan jadi 50%, kira-kira kamu mau pesen nggak makananmu? Gitu. Kalau kamu mau pesen, berarti ya oke, masih oke lah. Gitu. Saya selalu ajarin mereka adalah berbalik. Jadi saya melihat, kalau kamu mau up-kan sekian persen, gitu, dengan benefit dapat diskon macam-macam, coba simulasikan kamu yang beli. Kamu mau enggak? Dan jangan cuma satu sampel. Tarik karyawan. Nek kamu beli nasi goreng, harganya sekian, dapat ini, dengan harga ini, kemudian didiskon jadi sekian, kamu mau enggak? Nah, kalau dia masih mau, dan kita tanya, ambil 10 sampel, dan mereka bilang, oh ya enggak apa-apa, masih wajar, masih oke kok. Ya sudah, berarti itu pasar masih menerima. Saya tes pasarnya seperti itu. Ketika kita mau naikkan berapa persen harganya, wajar tidaknya, saya tes pasar. Gimana? Gitu. Ya, ketika saya tanya ke AM saya, tak naikkan sekian persen, kira-kira gimana ya? Kok saya agak takut gitu loh. Dia cuma bilang gini, Pak, tes pasar. Coba dilihat seminggu. Kalau seminggu ternyata pasar tidak menerima, dikembalikan lagi aja harganya, diturunkan, tidak masalah. Oh gitu ya? Ya coba yuk. Dan ingat, jangan cuma 1-2 hari dilihat tuh ya. Saya pernah ngalami seperti itu. 1-2 hari tetap turun. Waduh, deg-degan gitu. Ternyata pasar baru menerimanya setelah seminggu. Oh, seminggu itu baru normal lagi. Bahkan naik grafiknya hari. Cek pasar itu minimum seminggu kalau saya melihat seperti itu sih, bagaimana menaikkan harganya. Terima kasih Pak Daniel. Jadi Bapak Ibu, ternyata kelayakan harga itu mesti disurvei Bapak Ibu. Kita bisa melakukan, kalau dalam bisnis bisa dilakukan yang namanya focus group discussion.
Bapak Ibu kumpulkan 10 atau 20 teman, tanya, tapi yang tanya pihak ketiga ditanya, kira-kira kalau ada produk seperti ini layaknya berapa? Siapa tahu produk Bapak Ibu ternyata kemurahan atau justru kemahalan, dan itu akan menentukan ketika Bapak Ibu menentukan pricing. Jadi pricing apapun biasakan untuk melakukan survei sesuai dengan target market yang Bapak Ibu pilih. Oke, kita akan sebelum ke pertanyaan yang dikirimkan di link, saya akan pilih dua orang untuk bertanya secara langsung. Yuk, silakan di fasilitas Zoom itu ada namanya raise hand. Silakan yang ingin bertanya, angkat tangan. Angkat tangannya bukan gini ya, angkat tangannya pakai Zoom ya. Nanti administrator akan ngelihat dan akan membukakan mic Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa berinteraksi. Tolong disebutkan namanya siapa, kemudian dari kota mana dan bertanya kepada siapa. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Ya kalau terpaksa nggak bisa pakai raise hand, boleh pakai gini-gini deh. Kalau saya pas kebetulan lihat boleh ya. Ada administrator udah raise hand? Oke, sambil nunggu yang raise hand, belum ada. Kita kembali ke pertanyaan. Oke, hadiah giveaway paling efektif itu apa? Bagaimana sih caranya, tipnya itu apa? Oke, Pak Heru. Tadi Pak Heru katakan bahwa ada giveaway dan Pak Heru mengatakan tadi giveaway itu memberikan hadiah misalkan kepada follower yang ada di Instagram atau yang lain sehingga ujungnya mereka makin tahu produk kita. Seberapa efektif Pak Heru? Silakan. Ya, hadiah giveaway yang terbaik adalah ya produk kita sendiri ya. Jadi artinya kita mengiklankan sekaligus jadi produk kita. Itu yang memang biasanya kita lakukan adalah produk kita sendiri. Memang ini jenis produk premium ya. Kalau Anda yang di bisnis retail ya katakan apa misalnya ya harga produk dengan scale down produk ya, atau misalnya Anda punya part dari produk tersebut gitu ya, yang memang itu bisa di sampelnya misalnya. Contoh kalau Anda produk tertentu yang mungkin harganya mahal gitu, vitamin atau apa, nah ini ada sampelnya, ada apa, itu bisa di giveaway-kan juga misalnya. Ya, jadi Anda nggak hanya sekedar memberikan produk, tapi juga sekaligus itu menjadi sebuah sampel, menjadi sebuah promosi ya. Kalau pertanyaan jadi si produk, kira-kira itu sih. Ya, mana kemudian tekniknya supaya giveaway-nya sendiri berhasil atau giveaway-nya juga yang tahu banyak begitu. Ada dua cara kembali, bahwa satu organik, kedua iklan sebetulnya. Ya, jadi organik itu ya kita memang proses giveaway-nya pun juga diumumkan berkali-kali ya, dan kemudian juga kita minta untuk orang me-share atau kembali ke tadi ada proses untuk tagging teman sehingga dari satu menjadi banyak, makin banyak karena ada proses untuk mengikuti giveaway itu dengan men-tagging teman ya, 2 atau 3 teman gitu. Jadi akan menyebar dengan organik. Itu akan lebih bagus lagi kalau itu nanti diperkuat dengan iklan ya. Nah, iklan itu kalau kita dengar kadang-kadang orang langsung takut tuh. Kan biayanya berapa? Kembali artinya kalau iklan itu selama itu kita ukur, jadi antara biaya iklannya dengan hasilnya kita ukur dengan betul, ya kalau kita keluar X kita mendapatkan 2X, harusnya jadi nggak ada lagi yang namanya mahal kan begitu. Ya, oke. Itu kira-kira mungkin. Mahal atau tidak semua tergantung hasil Bapak Ibu ya. Tergantung kalau harganya mahal, Bapak Ibu promosinya mahal tapi hasilnya berkali-kali lipat ya. Oke, tentunya jadi nggak mahal Pak ya. Oke, sudah ada 4 orang mikrofonnya. Tolong videonya juga dibuka ya Pak Roy. Karena kalau nggak ada videonya kita tidak. Roy. Dengar ya? Dengar Pak Roy, dengar dengan jelas. Silakan. Tolong tanya, kalau online doang nggak ada lokasi atau offline atau resto itu Grab atau GoFood bisa nggak ya? Oke. Itu aja. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya saya ulang bahwa kalau kita nggak punya resto ya, videonya boleh matikan Pak, nggak apa-apa. Ya, oke. Resto. Jadi dia tidak perlu dapur yang gimana-gimana, dia tidak perlu tempat yang gimana-gimana. Pokoknya tempat itu bisa jualan, bisa kedetek sama Google Maps, bisa kelihatan lintang bujurnya, itu kamu Bapak sudah bisa daftar. Cukup bikin daftar menu, ala kadar, pokok ada daftar menunya, kemudian ada namanya restonya apa, Bapak sudah bisa daftar. Yang saya sempat dengar di Jakarta itu ada yang dia di apartemen. Jadi di apartemen itu drivernya datang, kemudian tinggal pick up barang. Jadi bahkan
sampai sebegitunya. Jadi tidak harus yang punya tempat menetap. Bahkan saya juga punya project yang ke depan mau saya realisasikan adalah saya tidak mau punya tempat yang dine-in. Saya punya take away aja. Take away kemudian di tempatnya yang tidak strategis. Saya mau cari yang pokoknya, jadi di situ kita pokoknya mau beli itu bisa gitu loh. Bahkan cuma khusus take away, tidak ada dine-in-nya. Itu yang project saya ke depan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ke Ibu Shirley Dewi. Ya, Ibu Shirley Dewi, silakan Bu. Iya, tidak. Ya, Ibu Shirley Dewi. Dewi ada? Masih ada? Kalau tidak ada, saya akan pindah ke Bapak Dedi Sugiarto. Pak Dedi Sugiarto, silakan. Pak Dedi Sugiarto ada di sana? Saya, Pak Dedi Sugiarto. Oke, silakan ditanyakan. Bapak dari kota mana, Pak? Saya dari dari Surabaya, Pak. Surabaya. Bertanya kepada siapa, Pak? Ke Pak Heru, Pak Heru. Oke, Pak Heru, Pak. Oke, silakan, Pak. Gini, Pak, saya tadi kan mendengar untuk membesarkan IG. Saya pernah mengikuti suatu pelatihan bahwa kita kalau ingin konsen di IG, kita nggak bisa seolah-olah seperti Superman. Ya. Artinya semua di tangan sendiri. Dari awal sampai akhir itu suatu hal yang tidak masuk akal gitu loh. Pertanyaan saya, untuk hal-hal yang baru kalau kita meng-hire orang, merekrut orang untuk jadi karyawan, tukang admin, atau tukang foto, desain, konten lah, itu apakah relevan, maksudnya dengan kondisi saat ini gitu loh Pak. Maksudnya kita kan masih baru memulai gitu, jadi itu mohon inputannya kalau kita merekrut karyawan, tapi kondisi kita baru mau tumbuh gitu, atau kapan kita harus rekrut karyawan kan. Jadi kan harus fotonya harus bagus, adminnya harus. Oke Pak, kita lihat pertanyaannya Pak ya. Durasi atau seperti apa Pak Heru? Silakan Pak Heru. Oke baik, itu sebetulnya memang sangat gantung pada ini ya, kapabilitas Bapak saat ini seperti apa. Jadi misalnya Bapak memang betul-betul baru merintis dan Bapak sendirian, ya artinya untuk menghemat kos Bapak harus belajar lebih banyak kan begitu. Ya ini kan trade off aja gitu ya, pertukaran. Apakah Bapak mau menukar waktu atau Bapak mau menukar uang? Kan kira-kira seperti itu ya bayangannya. Jadi maksudnya kalau memang Bapak baru merintis dan memang katakan misalnya di kondisi seperti sekarang, ya Bapak perlu belajar lebih banyak. Kira-kira seperti itu ya. Berarti termasuk misalnya untuk desain dan lain-lain. Nah mungkin kalau memungkinkan, ini tips singkat aja kalau memungkinkan dan bagaimana biaya tetap ada kira-kira seperti itu. Bapak bisa coba mungkin mulai yang relatif tidak terlalu berat, itu misalnya seperti desain gitu, cukup banyak sebetulnya anak-anak DKV gitu ya, anak-anak desain yang akan cukup happy kalau kita bisa rekrut sebagai staf magang gitu kan, dengan tentunya diberikan uang makan atau apa yang layak lah ya, tentunya itu akan lebih murah katakan begitu dibanding Bapak langsung merekrut ya. Nah, dari staf magang pun nanti bisa bertahap kalau memang dia performanya sangat baik dan gimana Bapak rekrut sebagai tim inti ya, kira seperti itu. Tips singkat Bapak memang rekrut, atau ya poin ketiga bisa kolaborasi, misalnya kalau Bapak punya rekan kerja yang kuat di sisi tertentu gitu ya, untuk membantu mengelola memasarkan produknya misalnya seperti itu Pak. Ya oke, terima kasih Pak Heru. Satu pertanyaan terakhir yang ada dikirim melalui link. Pertanyaannya Pak Andrew Wijayanto bertanya, sebagai merchant atau bisnis kuliner online, bagaimana strategi masuk ke market yang baik dan aman? Dalam 1 tahun ada peristiwa menyebabkan peningkatan harga bahan baku. Oke, bagaimana supaya tetap profit? Mungkin lebih dari Daniel deh. Pak Daniel pernah ngalamin nggak nih? Udah nerapin harga, kemudian harganya naik, misalkan cabai harganya naik, misalkan udah harga naik. Silakan Pak Daniel. Oke, jadi memang harga itu kadang tidak stabil seperti sekarang ini. Orang taunya harga-harga tidak stabil. Padahal saya mau kasih tahu harga ayam hari ini lagi murah-murahnya loh. Tuh, harga ayam lagi murah-murahnya. Dan tapi kita sebagai pengusaha kuliner, saya setuju. Kamu jangan pikir hari ini untuk hari ini. Kamu harus pikirkan hari ini terjadi. Kira-kira apa ya di depan? Jadi contohnya seperti ayam. Ayam hari ini nih lagi murah-murahnya. Tahu enggak? Kenapa kok murah? Karena
beli bahan makan sehingga hasil ayamnya supaya pokoknya lakulah. Dan ini sebenarnya jadi bom waktu. Satu titik nanti harga ayamnya akan jadi meningkat sangat tinggi. Sampai nanti stoknya habis akan tinggi lah. Ketika kita murah gini, kita mulai nyetok. Mulai stok barang gitu. Mulai stok barang supaya nanti ketika harga tidak terkontrol, kita masih ada kontrol harga di situ. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika harga sudah tidak seperti sekarang, misal, wah, kita mana tahu kalau kita daripada kita paksakan beli, tapi kita tidak harga jualnya, ya sudah, kita ada menu-menu yang kita close. Gitu. Ketika harga tidak bisa kepegang, ya sudah, harga kita close, kita coba cari apa sih yang lagi bisa kita olah, supaya kita juga ada satu macam murah, kita stok. Gitu. Ya, oke, hari ini penanya luar menjawab semuanya, tapi kurang lebih semuanya sudah dirangkum dan sudah terjawab. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Kita akan akhiri acara kita. Semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap di rumah, tetap belajar, mumpung ada waktu untuk belajar, dan tetap ikuti semua acara Kingdom News Community yang akan hadir minggu depan pada tanggal 2 Mei. Terima kasih, salam sehat buat kita semua, dan sampai jumpa di waktu yang akan datang. Ya, oke, jangan lupa Bapak Ibu juga, jangan lupa klik YouTube dari KBC, subscribe Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang, sampai bertemu di waktu yang akan datang.